Bab 582, Gadis Kekerasan. Jika Anda menggunakan kekuatan laut tetapi tidak memiliki bakat dan kekuatan yang cukup untuk mengendalikannya, seorang kultivator yang menggunakan kekuatan kolam bahkan mungkin akan mengalahkan Anda. Ini karena keadaan orang lain sempurna dan keadaanmu penuh dengan kekurangan. Di bawah sedikit tekanan, itu akan segera rusak. Yue Chengxi dan Namong Ziyue jelas-jelas jenius super seperti itu. Keadaan mereka sangat mengesankan dan mengesankan. Lebih jauh lagi, mereka memiliki kendali yang baik atas keadaan mereka, tidak mengungkapkan kekurangan yang terlalu jelas. Cahaya meledak, gunung bergerak, ombak menderu. Segera, keduanya bertukar ratusan gerakan. Gelombang energi besar sudah lama memecahkan Wind Cloud Arena, melepaskan untaian Dragon Ki. Semua pukulan Namong Ziyue mengandung kekuatan gunung dan air. Ketika dia meninju, itu seperti pegunungan yang menekan. Namun, Yue Chengxi tidak lebih lemah. Dia mengedarkan mantra matahari pagi sampai batasnya dan kabut menyebar. Semua pukulannya melepaskan sejumlah besar cahaya, mengirim kembali pegunungan yang menekan. Keadaan awan dan cahaya yang kuat saling melengkapi untuk mendukung tinju matahari pagi. Kombinasi itu sangat kuat, tidak kalah dengan kekuatan gunung dan air lawannya. Semua penonton menghela nafas kagum. Keduanya tampak seperti gadis cantik dan lembut. Namun, kekuatan yang bisa mereka keluarkan begitu kuat. Kekuatan menakjubkan semacam itu membuat beberapa pria merasa tidak mampu. Itu terlalu mengerikan. Memikirkan satu pukulan bisa mengandung begitu banyak kekuatan. Saya khawatir saya hanya bisa menahan 3 pukulan seperti itu. Petik 2. Haha, Anda membual. Jika Anda benar-benar membenturkan kepalan tangan Anda dengan itu, saya jamin Anda tidak akan bisa mengambil setengahnya. Itu adalah negara yang hebat. Betul sekali. Hanya dengan kekuatan mereka, yang satu menggunakan kekuatan gunung dan air, yang lain menggunakan kekuatan matahari terbit, mereka berdua bisa masuk 5 besar. Saat orang banyak berdiskusi, pertandingan di ring duel menjadi lebih intens. Saat Nagaki menyebar, auman naga terdengar. Yue Chengxi sudah mengambil inisiatif untuk mengubah situasi. Saat matahari pagi bersinar, jembatan pelangi muncul. Ketika dia berdiri di jembatan, dia tampak seperti peri dari surga. Kabut melengkung di belakang Yue Chengxi. Saat dia meninju, cahaya akan menembus kabut. Angin tinju emas yang tampak seperti kilat dari langit menghujani Namong Ziyue tanpa akhir. Guyuran, air yang mengalir tidak meninggalkan jejak, dan gunung-gunung dan sungai-sungai bergerak dengan tidak tergesa-gesa. Jubah ungu ketat yang dikenakan Namong Ziyue tidak bisa menyembunyikan sosoknya yang indah saat dia berjalan di tengah pegunungan dan air. Pegunungan itu subur dan hijau. Suara air yang mengalir terdengar anggun. Ketika seseorang berjalan di pegunungan dan perairan, hati mereka akan menjadi setenang air yang tenang. Angin tinju juga akan menjadi lebih terkendali. Cahaya keemasan yang turun hancur. Motes lampu yang dihasilkan mengalir bersama air. Namun, momen hening ini bukanlah keheningan abadi. Sebaliknya, itu adalah saat ketika semuanya akan meletus. Pada saat itu, pegunungan akan menari dan sungai akan mengaum, gunung dan sungai tetap abadi. Setelah 100 gerakan lagi, Namong Ziyue meraung dengan ganas. Sungai-sungai yang mengalir tenang dan gunung-gunung yang tenang tiba-tiba mulai bergerak. Bang, 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 sungai-sungai bergemuruh dan pilar-pilar air melonjak menembus awan. Gunung-gunung menari, mengguncang langit dan bumi, mengirim dunia ke dalam kekacauan. Mengendarai kekuatan tak terbatas dalam fenomena misterius ini, Namong Ziyue meninggalkan tanah dan menuju ke jembatan pelangi, terbang menuju Yue Chengxi, yang dikelilingi oleh kabut. Kakak, sebelum Namong Ziyue atau angin tinju tiba, jembatan pelangi di udara hancur. Itu berubah menjadi titik cahaya warna-warni saat tersebar ke bawah. Satu pukulan mewakili gunung dan satu pukulan mewakili sungai. Gunung dan sungai tetap abadi selama ribuan tahun. Laut dan daratan ada untukku. Aura tirani yang sebelumnya diungkapkan Namong Ziyue sekarang muncul kembali, terpancar dengan bangga. Dikelilingi oleh kabut, Yue Chengxi tersenyum lembut. Dia benar-benar melepaskan tinju matahari pagi, yang telah dia naikkan ke lapisan ke-13 melalui bunga fajar. Siu, pada saat itu, langit tiba-tiba menjadi gelap dan malam tiba. Kegelapan tampak tak terbatas, waktu terasa berjalan sangat lambat. Pukulan Namong Ziyue yang sangat cepat menjadi cukup lambat bagi orang banyak untuk melihat setiap gerakan dengan jelas. Jumlah waktu yang tidak diketahui berlalu. Mungkin itu sekejap, mungkin 100 tahun. Kemudian, matahari pagi terbit di timur. Seketika, pancarannya memenuhi langit dan daratan, menyinari kembali seluruh tempat. Berbeda dengan malam yang gelap, matahari terbit terlihat sangat menyilaukan dan gemerlap. Ini adalah keadaan matahari pagi. Hanya ketika seseorang mengalami kegelapan sejati dan terlahir kembali dalam api, seseorang dapat menyempurnakan keadaan matahari pagi. Hanya dengan begitu seseorang dapat memancarkan cahaya besar ke atas gunung dan sungai.
Ketika matahari pagi yang merah menyala mengusir kegelapan terakhir, Yue Chengxi yang anggun bertemu dengan pegunungan dan perairan abadi Namong Ziyue. Ledakan, ledakan, ledakan. Begitu kedua tinju itu bentrok, gunung-gunung tinggi di belakang Namong Ziyue runtuh. Sungai deras yang tak berujung berubah menjadi pusaran air, tidak lagi bergerak maju. Gunung itu hancur, airnya pecah. Ini adalah akhir baris. Namong Ziyue memuntahkan seteguk darah dan aura tirani yang luar biasa dan sombong menghilang di bawah cahaya matahari pagi. Hanya pada saat inilah Namong Ziyue mengungkapkan kelemahan seorang gadis muda saat dia jatuh ke tanah. Saat Dragon Ki menyebar melalui Wind Cloud Arena, auman naga bergema tanpa akhir. Meskipun matahari pagi di langit sudah redup secara signifikan, ia masih terbit dengan bangga, menyebarkan cahayanya ke seluruh daratan. Yue Chengxi dengan lembut melambaikan tangannya dan matahari terbit yang redup di belakangnya tersebar. Kemudian, dia menyeka darah dari bibirnya dan dengan lembut melayang ke bawah. Retakan di Wind Cloud Arena perlahan mulai sembuh dengan sendirinya. Setelah itu, naga Ki menghilang dan naga yang mengaum perlahan berhenti. Namong Ziyue yang pucat memandang Yue Chengxi dan berkata dengan lembut, "Kamu menang. Memang bukan kebetulan bahwa Anda bisa merebut tempat unggulan saya. Bolehkah saya bertanya, berapa banyak kekuatan Anda yang Anda gunakan?" Petik 2. Pertanyaan Namong Ziyue jelas juga ingin diketahui semua orang. Keturunan lain dari 8 klan bangsawan semua mengangkat telinga mereka dan melihat ke atas. Yue Chengxi mampu mengalahkan Namong Ziyue. Pola 8 klan bangsawan yang memonopoli peringkat 8 teratas dalam kompetisi pemuda 5 negara mungkin akan rusak. Kekuatan yang ditampilkan Yue Chengxi sudah menjadi ancaman bagi 8 klan bangsawan. Bagaimanapun, Xiao Chen dan Chu Chaoyun hanya mengalahkan murid dari 10 sekte besar. Adapun Yue Chengxi, dia telah mengalahkan Namong Ziyue, keturunan salah satu dari 8 klan bangsawan. Dalam hal hasil, Yue Chengxi telah mencapai lebih dari Xiao Chen dan Chu Chaoyun. Dengan demikian, dia menarik lebih banyak perhatian. Yue Chengxi bukannya tidak masuk akal. Tidak ada dendam antara dia dan Namong Ziyue. Selanjutnya, mereka berdua adalah pembudidaya wanita dan saling menghormati kekuatan satu sama lain. Jadi, dia menjawab Namong Ziyue. Namun, Yue Chengxi menggunakan esensinya dan memproyeksikan suaranya, hanya memberitahu Namong Ziyue. Ini mengecewakan yang lain. Setelah Namong Ziyue mendengar jawabannya, senyum panjang muncul di wajahnya yang cantik saat dia meninggalkan ring duel. Kakak senior Xiao Chen, menurut Anda, berapa persen kekuatannya yang digunakan Yue Chengxi? Liu Suifeng, yang berada di samping Xiao Chen, bertanya karena penasaran. Bukan hanya Liu Suifeng, para pembudidaya lain yang menonton pertandingan semuanya mendiskusikan pertanyaan ini. Namun, mereka tidak bisa sampai pada kesimpulan. Beberapa berpendapat bahwa Yue Chengxi hanya menggunakan 60% karena matahari pagi belum menyebar setelah dia sepenuhnya mengalahkan Namong Ziyue dan menghancurkan kekuatan gunung dan sungai abadi. Ada beberapa yang berpendapat bahwa Yue Chengxi telah menggunakan kekuatan penuhnya karena tinju pegunungan dan sungai abadi begitu perkasa. Mereka percaya tidak mungkin baginya untuk menggunakan hanya 60% dari kekuatannya. Xiao Chen membuat evaluasinya sendiri dan berkata, mungkin sekitar 80%. Kekuatan keduanya tidak jauh berbeda. Jika Yue Chengxi hanya menggunakan 60% dari kekuatannya, maka beberapa ratus gerakan pertama sudah melukai Namong Ziyue. Yue Chengxi memperoleh kemenangan dengan mengandalkan keuntungan dari negaranya. Pada akhirnya, pegunungan dan sungai abadi Namong Ziyue tidak cukup sempurna. Adapun Yue Chengxi, matahari paginya sudah sangat dekat dengan kesempurnaan. Petik 2. Liu Suifeng mengangguk dengan serius, berpura-pura mengerti. Kemudian, dia bertanya lagi, sangat dekat dengan kesempurnaan, apa artinya itu? Xiao Chen melirik Yue Chengxi di ring duel. Setelah mengatur pikirannya, dia berkata, ini hanya naluriku tetapi matahari paginya tampaknya tidak memiliki perasaan alami. Ada beberapa jejak kepalsuan, namun, bagi kebanyakan orang, itu tidak berbeda dengan kesempurnaan. Ketika Xiao Chen melirik Yue Chengxi, dia memperhatikan perhatiannya. Dia tersenyum dan memproyeksikan suaranya ke Xiao Chen, berkata, Xiao Chen, aku akan menunggumu di pertandingan peringkat. Saya harap Anda akan dapat membuat saya menggunakan kekuatan penuh saya kali ini. Petik 2. Xiao Chen juga memproyeksikan suaranya dengan esens dan menjawab, jangan khawatir. Saya tidak akan mengecewakanmu. Yue Chengxi adalah yang pertama mengalahkan murid klan bangsawan dalam beberapa kompetisi pemuda 5 bangsa terakhir. Sekarang, dia langsung menjadi fokus perhatian semua orang. Semua orang meramalkan bahwa Yue Chengxi memiliki kekuatan untuk berjuang masuk ke 5 besar dan menjadi kuda hitam terhebat dari kompetisi pemuda 5 bangsa ini. Bahkan ketenaran Xiao Chen dan Chu Chaoyun tidak bisa menandingi miliknya. Akan selalu ada orang-orang dengan kemampuan luar biasa di setiap generasi. Xiao Chen,
Chu Chaoyun, dan Yue Chengxi adalah bukti yang sangat baik dari perkataan ini. Hal ini membuat kompetisi pemuda lima bangsa lebih seru, lebih menarik. Lagi pula, jika orang yang sama terus memenangkan kompetisi, itu akan mulai membosankan. Orang-orang dari kediaman tuan kota, yang menyelenggarakan kompetisi, tampak jelas puas dengan penampilan mereka. Cincin duel dipenuhi dengan kejutan menyenangkan dan kejadian tak terduga. Ini akan membantu mempertahankan dan meningkatkan pengaruh kompetisi pemuda lima bangsa. Hingga saat ini, tak banyak lagi pertandingan di babak penyisihan kedua yang bisa memicu kehebohan penonton. Pasalnya, peserta yang diunggulkan dipisahkan dan tidak akan menghadapi banyak perlawanan keras. Pertandingan antara favorit penonton, Xuanyuan Zantian, dan Chu Chaoyun mengecewakan semua orang. Mereka hanya bertukar 10 gerakan sebelum mencapai pemahaman diam-diam dan menyatakannya seri. Namun, itu masuk akal ketika seseorang memikirkannya. Ini belum pertandingan peringkat. Kekuatan mereka hampir setara. Jika mereka benar-benar bertarung, mereka mungkin akan mengungkapkan semua kartu truf mereka. Kemudian, mereka akan kehilangan banyak keuntungan ketika mereka menghadapi peserta lain. Pertandingan berikutnya, Xiao Chen melawan Lin Fei. Saat pertandingan yang agak membosankan berlanjut, suara wasit grup 5 dengan volume sedang segera menarik perhatian banyak orang, menyebabkan mereka fokus pada duel ring 5. Xiao Chen dan Lin Fei keduanya ada di daftar peringkat pendatang baru. Apalagi keduanya belum merasakan kekalahan. Mengingat kepribadian Lin Fei, dia pasti tidak akan setuju untuk mengakhiri pertandingan dengan hasil imbang. Itu wajar, sejak Xiao Chen mengalahkan Gong Yangyu, ketenarannya telah melampaui Lin Fei. Lin Fei mungkin merasa sangat frustrasi. Sebenarnya, kekuatan Lin Fei juga agak tak terduga. Tidak ada yang benar-benar bisa memblokir teknik Earth Vein Sabre-nya. Terlebih lagi, tidak ada yang tahu apakah dia masih memiliki kartu truf lainnya. Petik 2. Chu Chaoyun dan Xuanyuan Zantian saling berhadapan. Dalam hal ini, kemenangan beruntun mereka berakhir. Satu-satunya pendatang baru dengan kemenangan beruntun sekarang adalah mereka berdua. Bab 583, kontras hebat. Pertandingan ini akan sangat seru. Keduanya sama-sama ahli pedang dan pendatang baru yang masih memiliki rentetan kemenangan. Ada terlalu banyak alasan untuk ini menjadi menarik. Sehubungan dengan pertandingan yang agak membosankan, ini pasti akan jauh lebih baik. Sebelum pertandingan Xiao Chen dan Lin Fei dimulai, itu menimbulkan diskusi yang hangat di antara para penonton. Namun, Lin Fei telah menunggu saat ini untuk waktu yang sangat lama. Seperti dugaan orang lain, dia memang merasa sangat frustrasi. Setelah wasit mengumumkan pertandingan berikutnya, Lin Fei mendorong tanah dan mendarat di ring duel. Xiao Chen, jangan berpikir bahwa setelah mengalahkan Gong Yangyu, kamu telah menyusulku. Kemenangan beruntun Anda akan berakhir di sini. Ketika Lin Fei melihat Xiao Chen, dia mengungkapkan senyum menghina, dengan sengaja mengejeknya. Tidak terpengaruh oleh kata-katanya, Xiao Chen menjawab dengan tenang, lakukan yang terbaik dan bergeraklah. Mari kita lihat apakah kemenangan beruntun Anda akan menjadi yang berakhir sebagai gantinya. Petik 2. Teknik Earth Vein Sabre Lin Fei sangat tidak terduga. Itu memang sulit untuk dihadapi. Namun, seperti yang dikatakan Xiao Chen, jika Lin Fei ingin mengandalkan teknik pedang ini untuk terus mendapatkan kemenangan, dia tidak akan berhasil sampai akhir. Setelah dia menggunakan teknik Earth Vein Sabre berkali-kali, itu bukan lagi gerakan yang aneh. Haha, Anda lebih baik pegang pedang Anda dengan erat. Saya datang. Lin Fei tersenyum lembut dan auranya tiba-tiba berubah. Tatapannya menjadi setajam pedang. Kemudian, dia segera bergegas ke Xiao Chen dengan kecepatan tinggi. Harus dikatakan bahwa Lin Fei mungkin sangat kurang ajar, tetapi ketika dia memasuki mode tempurnya, penghinaan dan kesabarannya sebelumnya segera menghilang. Jika seseorang menjadi bingung dengan aura berbeda yang dia tunjukkan, dia akan dirugikan saat mereka bertukar gerakan. Lin Fei sangat cepat. Dengan kecepatannya, dia seperti pedang soliter yang berharga dan tajam. Dia mengiris angin tak berbentuk yang menghalangi jalannya seperti selembar kertas putih. Ketika Lin Fei sampai dalam jarak 10 meter dari Xiao Chen, orang banyak berpikir bahwa dia akan menyerang Xiao Chen dari depan, atau mungkin berkeliling dan menyerangnya dari samping. Tiba-tiba, tubuh bagian atas Lin Fei tiba-tiba bergeser ke bawah. Orang lain mungkin mengira dia tersandung sesuatu. Secara alami, para pembudidaya yang hadir tidak berpikir begitu. Manuver ini adalah bagaimana Lin Fei tiba-tiba mengubah gerakan. Dia terus dekat dengan tanah. Pada suatu saat, dia telah menarik pedangnya, yang berkedip-kedip dengan cahaya dingin. Terus bergerak dengan kecepatan yang sangat cepat, Lin Fei terbang menuju Xiao Chen, pedangnya mengarah ke lutut Xiao Chen. Sangat sulit untuk membayangkan bahwa Lin Fei benar-benar dapat menyerang dengan cara ini. Lebih jauh lagi, dia mampu mengubah gerakannya dalam waktu sesingkat itu.
Yang paling penting adalah tindakannya tidak membuka celah sama sekali. Itu terlihat sangat alami. Jelas, dia telah berlatih berkali-kali. Petik 2. Sepertinya bukan kebetulan bahwa Lin Fei ini telah berhasil sejauh ini hari ini. Banyak pembudidaya di tribun penonton terkejut dan mengomentarinya. Jika mereka berada dalam situasi ini, mereka mungkin tidak dapat bertahan melawannya. Mereka akhirnya akan dipukuli sampai mereka kehilangan kecakapan tempur mereka. Bahkan jika mereka bisa bereaksi dengan cepat dan menghindarinya, mereka akan kehilangan inisiatif pertempuran. Ini akan mengakibatkan mereka hanya bisa bertahan secara pasif melawan Lin Fei. Lalu bagaimana Xiao Chen akan menghadapi ini? Bagi kebanyakan orang, reaksi pertama mereka adalah mundur. Ini karena tubuh bagian bawah pembudidaya adalah salah satu area tersulit untuk dipertahankan. Selanjutnya, Lin Fei menyerang dengan kecepatan cepat dan tidak dapat diprediksi. Akan sangat bermasalah untuk memblokir pedangnya, mundur adalah metode terbaik. Bahkan jika mereka kehilangan inisiatif, mau bagaimana lagi? Namun, Xiao Chen tidak mundur. Ini karena dia tidak perlu mundur. Sama seperti pedang Lin Fei hendak menyerang lutut Xiao Chen, dalam waktu yang dibutuhkan untuk menyerang percikan, Xiao Chen bergerak. Dia mengarahkan ujung lunar Shadow Saber yang belum ditarik di tangan kirinya ke pergelangan tangan Lin Fei. Saat ujung sarungnya bergerak ke bawah, kecepatannya mencapai puncaknya, mengeluarkan ledakan sonik yang menusuk. Selama Lin Fei tidak menggerakkan pergelangan tangannya, sarung pedang ini akan menembusnya. Dengan mengandalkan kecepatan superior, meskipun Xiao Chen bergerak lebih lambat, serangannya akan mendarat lebih dulu. Dia langsung menangani serangan aneh Lin Fei. Dia bahkan menempatkan Lin Fei ke posisi yang sulit. Jika Lin Fei bergerak maju, dia akan dapat melumpuhkan lawan yang kuat ini dengan segera. Ini adalah betapa menggoda serangan ini. Namun, jika Lin Fei terlalu lambat, pergelangan tangannya akan tertusuk, mengakibatkan dia kehilangan kekuatan tempurnya. Kemenangan dan kekalahan bisa diputuskan dalam sekejap. Langkah sederhana ini mengguncang semua orang sampai ke intinya. Maksud dari langkah Xiao Chen adalah untuk bersaing dengan Lin Fei dalam kecepatan. Saya hanya akan menantang Anda dengan cara ini, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Apakah Anda berani menerima? Apakah Anda punya nyali? Jika Anda lebih cepat, Anda akan menang, menjadi terkenal dan dikenal banyak orang. Jika Anda lebih lambat, Anda akan langsung tenggelam ke dalam jurang yang dalam, berakhir dalam keadaan menyedihkan seperti Liu Xiaoyun, kehilangan semua kemuliaan Anda. Kontras yang hebat ini menantang kondisi mental Lin Fei. Jika keadaan pikiran Lin Fei lemah, itu akan memiliki dampak negatif yang parah selama momen pengambilan keputusannya yang berliku-liku. Jika dia ragu-ragu, dia bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk memutuskan, langsung kalah. Mundur, Lin Fei telah melihat pertandingan Xiao Chen dengan Gong Yangyu. Dia tahu bahwa kecepatan menyerang Xiao Chen sangat cepat. Jadi, dia mundur. Pada akhirnya, dia tidak berani bersaing dengan Xiao Chen dalam kecepatan. Menamparkan lantai dengan tangan kirinya, Lin Fei bergeser kembali ke posisi berdiri. Serangan menyelinap gagal, saya kehilangan inisiatif. Aku harus segera membuat jarak di antara kami, Lin Fei segera berpikir saat dia mengungkapkan ekspresi yang tidak sedap dipandang. Bang, ada suara keras saat ujung sarung Xiao Chen menghantam Wind Cloud Arena. Kemudian, itu tenggelam ke arena dengan 3 cm. Kekuatan besar membuat semua orang yang menonton terperangah. Hal yang paling menakutkan adalah meskipun kekuatannya besar, Wind Cloud Arena tidak retak, kekuatan tidak menyebar. Kerumunan berpikir dengan ngeri, jika Lin Fei tidak mundur, langkah ini mungkin akan memotong tangannya. Siu, lampu pedang listrik berkedip. Setelah Xiao Chen menikam sarungnya ke panggung, dia tidak berhenti. Dia segera menggambar lunar Shadow Saber dan meretas Lin Fei dengan 2 tangan. Saat Anda sedang down, saya akan memanfaatkannya. Ini selalu menjadi gaya Xiao Chen. Sekarang lawannya telah kehilangan inisiatif. Ini adalah saat terbaik untuk menyerang. Xiao Chen tidak akan menyerang tanpa tujuan. Jika dia menyerang, dia akan menggunakan kekuatan besar untuk melukai atau melumpuhkan lawannya. Lin Fei baru saja bangun. Sebelum dia punya waktu untuk menjauh, dia harus menghadapi pedang yang meraung seperti guntur. Mendukung pedangnya dengan tangan kirinya, dia memegangnya di dadanya sebagai pertahanan pasif. Dengan dentang yang keras, kekuatan besar menghantam pedang Lin Fei seperti gunung yang menggelegar menekan. Sebelum Lin Fei bisa bereaksi, dia memuntahkan seteguk darah. Dia segera terbang mundur seperti bola meriam yang diluncurkan dan menabrak Wind Cloud Barrier. Rebound yang kuat membuat Lin Fei jatuh ke tanah dan memuntahkan seteguk darah lagi. Dia segera menjadi sangat pucat. Xiao Chen bergegas maju, tidak memberi Lin Fei waktu untuk mengatur napas. Dia mengeksekusi keadaan guntur dan keadaan pembantaian bersama-sama, tidak membiarkan lawannya memiliki kesempatan untuk memulai serangan. Sial, 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 senjata bentrok dan percikan api muncul.
Lin Fei membela dengan lelah, dia dipukul mundur terus-menerus. Ekspresi wajahnya yang pucat menjadi semakin tidak sedap dipandang. Setiap serangan Xiao Chen dipenuhi dengan kekuatan besar. Dengan dukungan kedua negara, serangannya menjadi lebih kuat, menyebabkan Lin Fei lebih banyak cedera. Jika ini terus berlanjut, Lin Fei pasti akan dikalahkan dalam 100 gerakan. Teknik pedang Vena Bumi. Setelah bertahan lama, Lin Fei akhirnya menangkap peluang. Dia mengeksekusi teknik sabre yang membuatnya terkenal. Ketika dia memblokir serangan Xiao Chen, dia tiba-tiba menembakkan seutas pedang Qi dari kakinya ke dada Xiao Chen. Teknik pedang Vena Bumi juga sangat kuat. Itu menggunakan bumi yang besar untuk kekuatan dan sama dengan serangan kekuatan penuh Lin Fei. Lin Fei tidak berharap bahwa untaian pedang Qi ini akan melukai Xiao Chen. Dia hanya berharap itu akan memberi dirinya kelonggaran. Karena dia terluka parah oleh serangan Xiao Chen, dia tidak punya waktu untuk mengatur napas. Cedera di tubuh Lin Fei menjadi semakin serius. Jika mereka terus menumpuk, dia pasti tidak akan bisa menekannya. Xiao Chen tersenyum tipis dan berkata dengan tenang, aku sudah lama menunggu teknik pedang Vena Bumi ini. Sementara yang lain takut dengan teknik pedang Vena Bumi ini, Xiao Chen tidak pernah takut. Xiao Chen mengepalkan tangan kirinya dan mengedarkan Vital Qi-nya. Energi biru tajam berkumpul di tinjunya. Ini adalah jurus ketiga Dragon Claw Fist, Fist Breaking Armor. Bang! Energi biru tajam berbenturan dengan pedang Qi. Dengan sifat pemecah baju besi dari pukulan ini, itu menghancurkan pedang Qi yang aneh itu dan membuatnya tidak ada apa-apanya. Tentu saja, energi dari Fist Breaking Armor juga benar-benar hilang. Sementara Xiao Chen menyerang dengan tangan kirinya, dia tidak berhenti menggerakkan tangan kanannya. Dia dengan lembut mengayunkan pedangnya dan mengirimkan Arclight Chop. Cedera lain ditimbulkan pada tubuh Lin Fei. Energi listrik di Arclight meledakkannya jauh. Kamu hanya menggertak orang. Xiao Chen, Anda memprovokasi saya. Sejak awal pertandingan, Lin Fei telah ditekan sepenuhnya. Teknik Earth Vein Sabre yang membuatnya terkenal langsung dipatahkan oleh lawannya. Lin Fei tidak bisa lagi menahan amarah di hatinya. Dia meraung dengan ganas dan pedangnya mulai bersenandung. Niat pedang tajam mulai menyebar dari pedangnya. Lin Fei dengan tenang berkata, awalnya, saya hanya akan menggunakan ini di pertandingan peringkat. Xiao Chen, Anda harus merasa terhormat bahwa Anda berhasil memaksa saya untuk menggunakan ini. Penonton langsung kaget, mereka tidak menyangka Lin Fei menyembunyikan dirinya begitu dalam. Tanpa diduga, dia bahkan telah memahami niat pedang yang sulit dipahami. Selain itu, dia belum pernah menggunakannya sebelumnya. Xiao Chen dalam masalah sekarang. Dengan dukungan niat pedang, kekuatan teknik bela diri seorang Bladesman akan meningkat setidaknya 50%. Melihat niat pedang Lin Fei, dia mungkin telah memahaminya hingga 20%, hanya sedikit lebih lemah dari Baiki. Selanjutnya, keduanya adalah swordsman. Yang satu memiliki niat pedang dan yang lainnya tidak. Perbedaan di antara mereka akan sangat jelas. Memang, jika Xiao Chen adalah seorang pendekar pedang, dia bisa menggunakan niat pedang. Namun, dia adalah seorang ahli pedang, dia tidak punya apa-apa yang bisa dia gunakan. Para pembudidaya di tribun penonton menghela nafas dengan lembut. Niat pedang sulit untuk dipahami. Namun, begitu seseorang memahaminya, mereka bisa mendapatkan kekuatan yang tak terbatas. Ini adalah sesuatu yang diakui secara luas. Situasinya mungkin akan berbalik. Tanaman layu. Lin Fei berteriak dengan ganas dan mengeksekusi kartu asnya. Aura sunyi menyebar dari pedangnya, membuat seseorang merasakan aura kematian. Jika ada tanaman di sini, kekuatan teknik pedang ini akan dapat membuat mereka layu dengan cepat. Dengan dukungan niat pedang, kekuatan gerakan ini akan meningkat secara eksplosif, memberinya kekuatan untuk meluruhkan segalanya. Kali ini, Lin Fei mengambil inisiatif untuk menyerang, berharap untuk membalikkan keadaan. Xiao Chen tersenyum tipis dan berkata dengan acuh tak acuh, niat pedang. Sepertinya aku juga mengetahuinya. Weng, Lunar Shadow Saber yang gelap gulita bergetar terus-menerus. Pedang Xiao Chen dengan marah melepaskan niat pedang yang lebih kuat dari pedang Lin Fei. Niat pedang yang kuat melewati Wind Cloud Barrier. Para swordsman di dekatnya merasakan jantung mereka berdebar-debar dan pedang mereka juga bergetar. Ini adalah puncak niat pedang kesempurnaan kecil. Itu sama dengan niat pedang Baiki. Ini mengejutkan. Tanpa diduga, Xiao Chen juga memahami niat pedang. Selain itu secara signifikan lebih kuat dari niat pedang Lin Fei. Petik 2. Bab 584 tidak ditandatangani. Ekspresi penonton sangat berubah. Hanya pada saat ini, mereka terkejut menyadari bahwa kekuatan Xiao Chen tidak terduga. Angin kencang bertiup dan awan bergolak, berkumpul di atas Xiao Chen. Ini adalah langkah awal dari teknik pedang kesengsaraan petir, mengumpulkan awan dan angin. Angin bertiup dan awan bergerak, berkumpul bersama. Saat angin dan awan berkumpul, Xiao Chen maju selangkah.
Dengan momentum yang lebih kuat dari sebelumnya, dia mengayunkan pedangnya. Puci, niat pedang yang sangat dibanggakan Lin Fei, menjadikannya kartu trufnya, patah seperti cabang mati di pohon. Niat pedang kuat Xiao Chen langsung mengalahkannya. Bahkan serangan tanaman layu Lin Fei gagal. Sebelum pedangnya bisa mendekati Xiao Chen, momentum kuat dari gerakan Xiao Chen telah menerobos. Sial, sebuah dentang merdu terdengar dan pedang Lin Fei terbang keluar dari tangannya. Kekuatan yang kuat dan tak tertahankan membuat Lin Fei terbang. Menabrak Wind Cloud Barrier, Lin Fei memuntahkan seteguk darah. Cedera yang dia tekan langsung meletus. Dia jatuh ke lantai dan tidak bisa bangun lagi. Bagaimana bisa? Kamu benar-benar memahami niat pedang juga. Petik 2. Saat Lin Fei memandang Xiao Chen, yang auranya tidak terkendali dan pakaiannya berkibar di angin dan awan yang berkumpul, dia mengungkapkan ekspresi syok berat di matanya. Dia tidak pernah membayangkan hasil seperti itu. Pemenangnya adalah Xiao Chen. Anda mendapatkan 2 poin. Wasit memandang Xiao Chen, merasa sangat penasaran. Dia menyadari bahwa dia tidak bisa lagi membedakan kekuatan pemuda ini. Xiao Chen perlahan berjalan ke tempat sarungnya tertancap di Wind Cloud Arena. Kemudian, dia menyarungkan Lunar Shadow Saber dan mengeluarkan sarungnya dengan tangan kirinya sebelum meninggalkan ring duel dengan hati-hati. Mengaum, begitu sarungnya ditarik keluar dari Wind Cloud Arena, seutas Dragon Ki segera keluar dari lubang itu. Untaian naga ki ini telah ditekan oleh sarung Xiao Chen. Saat itu keluar, itu mengeluarkan raungan naga yang bergema. Raungan naga ini jauh lebih keras daripada auman naga yang pernah terdengar sebelumnya. Naga ki yang awalnya tidak berbentuk dari raungan naga tiba-tiba terbentuk. Naga ki meraung dengan ganas dan menerobos Wind Cloud Barrier. Kemudian, ia terbang ke langit kota penyegelan naga, membubung menuju awan kelabu yang tebal. Siu, naga ki merobek awan gelap dan membuka lubang di langit. Cahaya keemasan yang menusuk langsung turun dari langit, membungkus Xiao Chen di dalamnya. Cahaya keemasan ini gemerlap, bergerak bersama dengan Xiao Chen. Ketika semua pembudidaya di kerumunan melihat pemandangan ini, mulut mereka menganga kaget tanpa kata. Adegan seperti itu terjadi pada Sima Lingxuan selama kualifikasi. Tanpa diduga, Xiao Chen sekarang menerima perlakuan seperti itu. Lin Fei yang akhirnya berhasil bangkit, merasa pasrah ketika melihat pemandangan ini. Dia berkata dengan marah, "Sialan. Terbungkus oleh cahaya keemasan, menerima kekaguman orang banyak, semua ini harus menjadi milikku." Petik 2. Baiki, yang tidak pernah benar-benar memandang Xiao Chen sebagai saingan, memiliki ekspresi yang sangat serius di wajahnya. Sekarang, selain Xuan Yuan Zantian, ada satu orang lagi yang harus bersaing untuk posisi 3 teratas. Duduk sendirian di tribun penonton peserta unggulan, Sima Lingxuan, yang memancarkan kepercayaan diri yang kuat, mengungkapkan tatapan aneh di matanya. Namun, dengan cepat memudar. Dia berkata dengan lembut, "Tidak peduli seberapa kuat kamu, kamu ditakdirkan untuk menjadi batu loncatanku dalam kompetisi pemuda 5 negara ini. Merupakan tragedi bagi Anda untuk berada di generasi yang sama dengan saya, Sima Lingxuan." Ketika Xiao Chen akhirnya duduk, cahaya keemasan di sekelilingnya perlahan memudar. Lubang di awan yang tebal dan gelap perlahan-lahan diperbaiki juga. Adegan seperti itu membuat pertandingan lain yang awalnya membosankan menjadi lebih suram. Setelah itu, pertandingan dari 8 keturunan klan bangsawan menarik perhatian. Adapun pertandingan lainnya, tidak ada yang memperhatikan mereka. Para pembudidaya di tribun penonton semuanya membahas para jenius yang muncul berbondong-bondong dalam 2 babak penyisihan ini. Sebenarnya, hanya ada 4 pendatang baru yang luar biasa dalam kompetisi pemuda 5 negara ini, Xiao Chen, Chu Chaoyun, Xuan Yuan Zantian, dan Yue Chengxi. Sisanya hanya ada di sana untuk membuat angka. Petik 2. Itu tidak benar. Bagaimana Anda bisa menghitung Yue Chengxi sebagai pendatang baru? Dia berpartisipasi dalam kompetisi pemuda 5 negara sebelumnya. Petik 2. Haha, bagaimana dia tidak bisa dihitung? Penampilannya di kompetisi pemuda 5 bangsa sebelumnya tidak menonjol. Selama kompetisi ini, dia menonjol dari kerumunan dan mengalahkan Namong Ziyue. Jadi, dia bisa dianggap sebagai pendatang baru. Benar, aku merasa dia juga bisa dihitung. Ini sangat disayangkan untuk Lin Fei. Jika dia tidak dikalahkan secara menyedihkan oleh Xiao Chen, kita akan memiliki 5 pendatang baru yang jenius, bukan 4. Petik 2. Memang, dia juga seorang ahli pedang jenius puncak yang memahami niat pedang. Sayangnya, dia bertemu dengan Xiao Chen dan kalah telak. Begitu diskusi yang sungguh-sungguh dari para pembudidaya dimulai, mereka tidak bisa berhenti, itu tampak sangat hidup. Para pembudidaya ini juga tidak bisa disalahkan. Dibandingkan dengan kompetisi pemuda 5 bangsa sebelumnya, kompetisi ini jauh lebih seru. Pendatang baru yang jenius muncul dalam jumlah besar dan veteran ahli masih sama kuatnya. Kehadiran baik yang baru maupun yang lama menimbulkan persaingan yang ketat. Semua orang bisa merasakan ini dengan jelas.
Jenius keluar dalam jumlah besar, berkumpul bersama. Ini adalah usia kultivator yang hebat, semuanya berjuang untuk supremasi. Bagaimana mungkin orang banyak tidak bersemangat untuk bisa menyaksikan secara pribadi era para jenius turun ke atas mereka, untuk melihat kelahiran karakter utama era ini. Jenius yang mereka lihat hari ini mungkin adalah kaisar bela diri yang potensial, meninggalkan nama mereka dalam sejarah. Saya merasa keempat orang ini punya kekuatan untuk masuk 5 besar. Tren 8 klan bangsawan yang memonopoli 8 tempat teratas akan diubah. Petik 2. Masih terlalu dini untuk mengatakannya. Pikirkan tentang kekuatan dari keturunan 8 klan bangsawan. Yang mana di antara mereka yang biasa-biasa saja. Selanjutnya, berapa usia mereka? Hasilnya akan sulit diprediksi. Betul sekali, kita hanya akan tahu siapa yang lebih kuat atau lebih lemah setelah mereka bertarung. Namun, kompetisi pemuda 5 bangsa ini sangat memanjakan mata. Saya tidak melakukan perjalanan ini dengan sia-sia. Saat diskusi berisik berlanjut, babak kedua eliminasi perlahan berakhir. Babak penyisihan hari ini berbeda dari yang sebelumnya. Para peserta tidak bisa pergi setelah mereka menyelesaikan pertandingan mereka. Orang-orang dari kediaman Tuan Kota membuat tabulasi skor dan mengumumkan 100 orang yang memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam pertandingan peringkat. 100 orang ini juga akan menjadi orang-orang yang terdaftar di peringkat naga sejati. Ketika kompetisi pemuda 5 negara berakhir, nama mereka benar-benar akan mengguncang dunia. Murongcong jelas tampak gugup. Mengingat sifatnya yang bangga, dia sangat peduli dengan peringkat naga sejati. Di babak penyisihan hari ini, dia kalah 7 pertandingan dan 3 kali seri. Dia tidak percaya diri untuk membuatnya menjadi 100 teratas. Kulit Yun Kexin saat ini pucat. Dia telah terluka dalam pertempuran dan harus keluar lebih awal. Meskipun dia bisa melepaskannya, dengan 100 teratas akan diumumkan, dia masih tidak bisa menahan kesedihan. Ledakan, 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 angin dan guntur meraung dan 20 cincin duel bergabung bersama, membentuk 10 cincin duel yang lebih besar. Kemudian cincin duel lain tiba-tiba muncul di tengah Cloud Twin Arena. Itu jelas berbeda dari yang lain. Itu adalah platform awan angin. Itu memiliki total 10 sudut, dan memiliki pilar naga di setiap sudut. Tuan kota-kota penyegel naga berdiri di peron, memegang daftar nama. Dia berkata, saya sekarang akan mengumumkan peserta yang memenuhi syarat untuk pertandingan peringkat. Jika Anda tidak mendengar nama Anda tidak dipilih. Saat Tuan Kota membacakan nama-nama itu, ketegangan terakhir hari itu akhirnya hilang. Untungnya, Murongcong telah dibacakan. Ini berarti bahwa 2 orang dari Paviliun Pedang Surgawi berhasil mencapai peringkat naga sejati. Tuan Kota hanya membacakan 99 nama. Dia tidak membacakan nama yang ke-100. Namun, semua orang tahu bahwa tempat itu disediakan untuk si Maling Suan. Ini adalah kemuliaan khusus yang disediakan untuknya. Pertandingan peringkat secara resmi akan dimulai 3 hari kemudian. Kami akan mengumumkan aturan pada saat itu. Kalian semua sekarang dapat kembali untuk beristirahat. Petik 2. Tanda pisah. Halaman Paviliun Pedang Surgawi di Kota Penyegelan Naga. 3 hari kemudian, Jiang Qi berkata kepada Xiao Chen dan Murongcong dengan nada serius, Murongcong, Xiao Chen, pertandingan peringkat akan segera dimulai. Tidak perlu bagi kalian berdua untuk merasakan beban apapun. Paviliun Pedang Surgawi sudah berhutang banyak pada kalian berdua hanya dengan mencapai sejauh ini. Petik 2. Xiao Chen mengangguk dan berkata, urusan manusia ditentukan oleh takdir. Selama saya melakukan yang terbaik, saya tidak akan menyesal. Murongcong mengatakan hal yang sama. Setelah mencapai sejauh ini, dia telah melihat banyak orang jenius. Selama proses ini, dia telah menjadi dewasa. Jiang Qi tersenyum. Ayo pergi. Tanda pisah. Di platform awan angin yang tinggi dengan 10 pilar naga, penguasa kota-kota penyegel naga, Zhong Liang, mengumumkan aturan pertandingan peringkat. Pertandingan peringkat tidak akan membagi peserta menjadi beberapa kelompok. Akan ada total 100 putaran. Dalam setiap ronde, setiap peserta hanya bertarung 1 kali. Itu berarti akan ada total 50 pertandingan dalam 1 putaran. Seperti babak penyisihan, pertandingan peringkat akan menggunakan sistem poin yang sama. Setiap peserta akan memulai dari 0. Setiap kemenangan akan menghasilkan 2 poin, dan setiap kekalahan akan mengurangi 2 poin. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa tidak ada hasil imbang yang diperbolehkan, pemenang harus diputuskan. Tujuannya adalah untuk mencegah situasi, seperti di babak penyisihan, di mana para peserta bisa setuju untuk menggambar. Mereka sekarang berada di tahap akhir kompetisi. Tentu, penyelenggara tidak akan membiarkan situasi seperti itu terjadi. Mustahil untuk menyelesaikan 100 putaran dalam sehari. Jadi, kompetisi akan berakhir pada hari sebelum senja atau ketika mereka menyelesaikan 50 putaran. Semua pertandingan peringkat mungkin memakan waktu 4 atau 5 hari. Bab 585, 4 Vena Naga Kebangkitan.
Aturan untuk babak ini agak menarik. Setelah berjuang selama 100 pertandingan, kekuatan semua peserta pasti akan terungkap, tidak mungkin bagi mereka untuk menyembunyikan kekuatan mereka. Namun, lineup setiap babak tidak ditentukan oleh peserta sendiri atau dengan undian. Sebaliknya, itu diputuskan oleh Tuan Kota. Petik 2. Haha, itu bukan masalah. Kediaman Tuan Kota sangat bisa diandalkan. Mereka tidak akan menyukai peserta manapun. Dugaan saya adalah mereka melakukan ini untuk mencegah beberapa jenius super bertemu satu sama lain terlalu dini. Petik 2. Jika para jenius super bertemu satu sama lain terlalu dini, itu tidak akan terlalu menarik. Yang terbaik adalah meninggalkan pertandingan itu untuk nanti. Petik 2. Secara keseluruhan, aturan untuk pertandingan peringkat ini sesuai dengan norma. Tidak ada yang baru atau apapun yang layak untuk dikeluhkan. Semua sekte dan karakter tingkat tua tidak memiliki pendapat tentang itu. Ketika tidak ada yang berbicara, Zhongliang melanjutkan, karena tidak ada keberatan, maka saya mengundang semua 100 peserta untuk naik ke peron. Kami akan memulai upacara untuk mengumpulkan keberuntungan. Setelah ini, putaran pertama pertandingan peringkat akan dimulai. Petik 2. Keberuntungan itu halus dan tidak berbentuk, itu tidak berwujud. Bagaimana cara mengumpulkannya? Xiao Chen merasa sangat ingin tahu tentang upacara ini. Saat dia naik, dia dipenuhi dengan antisipasi. Ada total 11 platform awan angin. Selain platform awan angin tertinggi di tengah, ada 10 orang di masing-masing platform awan angin yang lebih rendah. Zhongliang memejamkan matanya dan menyatukan kedua tangannya untuk membentuk segel tangan. Segel tangan ini sangat kuno dan rumit. Namun, dia mengubah posisi 10 jarinya lebih dari 100 kali dalam sekejap. Sebuah aura kuno, bermartabat, mengesankan, dan surgawi menyebar dari tubuh Zhongliang. Platform awan angin tertinggi di bawahnya mulai bergetar hebat. Mengaum, mengaum, mengaum. Mengaum, pada kedalaman yang tidak diketahui di bawah Wind Cloud Platform, 4 auman naga yang sunyi mulai bergema dengan cara yang menindas. Raungan naga itu dalam dan berkepanjangan. Ada perbedaan besar dari auman naga yang dikeluarkan oleh naga Qi. Aura kuno dan liar itu memberi tekanan berat pada 100 peserta. Para peserta merasa sepatu mereka dipenuhi timah, mereka bahkan tidak bisa mengambil langkah. Mereka juga merasa seperti ada batu besar yang menekan dada mereka, itu sulit untuk ditanggung. Apa aku salah dengar? Sebenarnya ada 4 naga mengaum. 4 auman naga berarti 4 vena naga telah terbangun. Di masa lalu, paling banyak akan ada 2 Dragon Veins yang terbangun. Rumor bahwa ini adalah era para jenius pasti benar. Keempat vena naga terjaga. Para peserta kompetisi pemuda 5 negara ini akan mendapatkan lebih dari 4 kali lipat jumlah keberuntungan biasanya. Petik 2. Di tribun penonton, banyak pembudidaya yang telah melihat kompetisi pemuda 5 negara terakhir mengatakan bahwa kebangkitan 4 vena naga berarti era para jenius telah dimulai. Akan ada kaisar bela diri yang muncul di masa depan. Selama satu era jenius seperti itu, ada Kaisar Guntur, Sangmu. Dia adalah seseorang yang bisa berdiri bahu-membahu dengan Kaisar Tianwu Agung. Karakter kuat seperti apa yang akan muncul kali ini? Raungan naga mengaduk awan gelap di langit. Tepuk demi tepuk Guntur menggelegar. Suasana seluruh tempat menjadi menindas dan berat. Siu, ketika Guntur berhenti bergemuruh, 100 lubang muncul di awan gelap ribuan meter di atas kota penyegelan naga. 100 berkas cahaya keemasan turun dari langit, tampak seperti pilar cahaya yang menyelimuti semua peserta pertandingan peringkat. Teteskan setetes darah pada liontin batu giok di pinggangmu dan upacara akan selesai. Dengan kebangkitan 4 vena naga, seberapa banyak keberuntungan yang bisa kamu kumpulkan akan bergantung pada dirimu sendiri. Suara agak lemah Zhongliang bergema. Ketika Xiao Chen mendengar itu, dia mengeluarkan liontin batu giok berbentuk naga. Naga emas kecil itu saat ini sedang berenang dengan hati-hati di dalam liontin batu giok yang tembus pandang. Xiao Chen menusuk bagian atas jarinya dan memeras setetes darah. Darah meresap ke dalam liontin batu giok dan meresap ke dalam tubuh naga emas kecil itu. Xiao Chen merasa pikiran dan jiwanya menyatu dengan naga kecil itu. Naga kecil itu sepertinya telah menjadi inkarnasinya. Lebih jauh lagi, dia tampaknya telah menjalin hubungan yang lemah dengan keberadaan yang hebat. Namun, rasanya sangat redup. Pertandingan peringkat semuanya akan berlangsung di Wind Cloud Platform yang sama. Setelah upacara selesai, 4 wasit muncul di Wind Cloud Platform. Pertandingan peringkat, cocokkan satu putaran 1, Wang Quan versus Lin Fei. Wang Quan adalah keturunan salah satu dari 8 klan bangsawan. Memiliki peringkat ke-6 di kompetisi pemuda 5 negara sebelumnya, dia adalah raksasa sejati dari generasi muda. Senjata yang dia gunakan adalah Dragon Vien Whip yang relatif sulit digunakan. Cambuk Iblis Naga. Menurut cerita, leluhur ahli klan Wang telah membunuh naga iblis. Kemudian, mereka mengekstrak tulang punggungnya dan menghaluskannya menjadi cambuk iblis naga,
memberikannya kepada generasi muda klan Wang untuk digunakan. Lin Fei adalah salah satu ahli dalam daftar peringkat pendatang baru. Teknik Earth Vein Sabre-nya sangat tidak terduga. Yang lebih jarang adalah dia telah memahami niat pedang hingga 20%. Meskipun Lin Fei telah kalah dari Xiao Chen, tidak ada yang akan menyangkal kekuatan Lin Fei. Kerumunan menduga bahwa meskipun dia tidak akan mampu mengalahkan Wang Quan, dia akan mampu melakukan perlawanan. Jika Lin Fei bisa melakukan perlawanan, dia akan bisa terus berjuang, menyeret ini keluar. Bahkan jika dia tidak dapat memperoleh kemenangan, pertarungan melawan seorang ahli dapat meningkatkan pemahamannya, membantunya meningkatkan kultivasinya. Wang Quan menyimpan cambuk iblis naga di ikat pinggangnya. Dia menatap Lin Fei dengan ekspresi santai dan tersenyum. "Kamu Lin Fei, kan? Saya telah memperhatikan Anda dan ingin mencoba teknik pedang Vena Bumi Anda. Buat perubahan Anda." Sikap Wang Quan membuat Lin Fei merasa sangat tidak senang. Dia berkata, "Jangan memasang tampang kemenangan yang pasti. Berhati-hatilah terhadap kegagalan yang tidak terduga." "Haha, kalau begitu biarkan saya melihat bagaimana Anda akan membuat saya bertemu dengan kegagalan yang tidak terduga." Petik 2. Wang Quan tersenyum tipis, tidak mengambil hati kata-kata Lin Fei. Lin Fei telah mengungkapkan semua kekuatannya dalam perjuangannya melawan Xiao Chen. Wang Quan tidak merasakan tekanan apapun terhadap Lin Fei. Jika bukan karena fakta bahwa pertarungan Xiao Chen dengan Lin Fei telah menarik minatnya, membuatnya ingin mencoba keanehan teknik pedang Vena Bumi untuk dirinya sendiri, dia bahkan tidak akan repot-repot mengatakan apapun. Weng, Lin Fei segera menarik pedangnya. Dia tidak berniat menyembunyikan kekuatannya saat melawan Wang Quan. Sejak awal, dia menggunakan niat pedangnya. Lin Fei mengirimkan seutas pedang ki dari kakinya dan sosoknya berkedip, dengan cepat tiba di depan Wang Quan. Dia memiliki cahaya pedang sepanjang 7 meter saat dia meretas. Dengan dukungan niat pedang, cahaya pedang berdenyut dengan sinar dingin. Wang Quan tidak terburu-buru untuk bentrok dengan lawannya. Dia mendorong tanah dan menghindari cahaya pedang. Selama 10 langkah berikutnya, Wang Quan terus menghindar, tidak ingin menyerang. Dia berkelok-kelok melalui lampu pedang yang dikirim Lin Fei padanya. Teknik pedang Vena Bumi. Setelah Wang Quan menghindari langkah lain, Lin Fei akhirnya mengeksekusi teknik Earth Vein Sabre-nya. Dia menembakkan pedang ki dari kakinya dan, pada saat yang sama, menyerang dengan cahaya pedang di pedangnya. Meskipun Wang Quan sudah mengantisipasi langkah ini, pedang ki dari kaki Lin Fei masih berhasil membuat lubang di area sekitar dadanya. Jika bukan karena teknik gerakannya yang bagus, serangan ini akan melukainya. Tidak buruk, melanjutkan. Sebuah cahaya aneh melintas di mata Wang Quan dan dia tersenyum tipis. Melihat bahwa Wang Quan tidak memiliki niat untuk mengeluarkan cambuk iblis naga miliknya, Lin Fei benar-benar marah. Dia menggabungkan niat pedangnya dengan teknik pedang Vena Bumi, mengeksekusi mereka pada batas mereka. Tiba-tiba, cahaya pedang bersinar terang, menyebabkan angin kencang melolong. Sebelum teknik pedang Lin Fei yang tak terduga, bahaya muncul di sekitar Wang Quan, dia seperti daun mati yang tertiup angin. Sepertinya dia akan terluka oleh pedang ki kapan saja. Setelah beberapa lusin gerakan lagi, Wang Quan menggelengkan kepalanya sedikit. Teknik pedang Vena Bumi memang kuat. Sayangnya, Lin Fei belum memahami keadaan bumi dan tidak dapat mengeluarkan kekuatan penuhnya. Wang Quan benar-benar kehilangan minat pada teknik pedang Vena Bumi. Mencengkeram cambuk iblis naga di pinggangnya, dia berkata dengan lembut, "Sudah waktunya permainan berakhir. Sudah waktunya bagimu untuk kalah." Petik 2. Dia dengan lembut mengayunkan tangannya ke atas, melingkarkan cambuk iblis naga di sekitar dirinya dan membungkus dirinya sendiri. Dia membentuk beberapa bilah angin yang terbang ke segala arah. Begitu badai dahsyat dari bilah angin dikirim, kekuatan teknik pedang Lin Fei terputus. Dia awalnya bermaksud untuk membangun beberapa kekuatan untuk teknik pedang Vena Bumi. Namun, sebelum dia bisa melakukannya, kekuatan yang dia simpan tersebar. Wang Quan telah memahami ritme lawannya, dan ketika dia menyerang, dia mengganggu teknik pedang Lin Fei. Dia dengan lembut menjabat tangannya dan cambuk iblis naga terlepas dari seluruh tubuhnya dan terbang menuju dada Lin Fei. Pada saat ini, aura Wang Quan berubah total. Dia tidak lagi tersenyum, dan tatapannya menjadi seram seperti ular berbisa, tanpa sedikit pun emosi. Aura yang kuat tercurah dan segera menekan Lin Fei. Lin Fei baru saja merusak teknik pedangnya. Ketika dia melihat cambuk yang mendekatinya, itu seperti Vian Dragon yang terbang ke arahnya. Dia tidak bisa membantu tetapi terganggu sejenak. Kakak. Pada saat Lin Fei bereaksi, tubuhnya telah terlempar ke udara. Ketika dia mendarat di lantai, dia memuntahkan seteguk besar darah. Dia juga telah mematahkan beberapa tulang rusuk. Segera, liontin giok di pinggang Lin Fei mengirimkan seuntai cahaya keemasan ke liontin giok Wang Quan. Naga emas kecil di liontin giok Lin Fei berubah sedikit redup. Adapun naga kecil di Wang Quan, cahayanya menjadi lebih kaya.
Ketika Xiao Chen melihat pemandangan yang luar biasa ini, ekspresi serius muncul di wajahnya. Dia bertanya dengan ragu, apa yang terjadi? Penatua pertama Jiang Qi menjelaskan, ini merebut keberuntungan. Naga emas kecil di liontin batu giok adalah keberuntungan yang Anda peroleh dari Vena Naga. Setiap kali Anda mengalahkan seseorang, Anda dapat dengan paksa merebut sebagian keberuntungan lawan Anda. Ketika jumlah tertentu telah terakumulasi, naga emas ini akan pecah. Pada saat itu, Anda akan dapat meraih lebih banyak keberuntungan. Petik 2. Xiao Chen tiba-tiba mengerti. Dia berkata, aku mengerti. Tidak heran Tuan Kota mengatakan bahwa jumlah keberuntungan yang bisa kita peroleh akan bergantung pada kita. Petik 2. Merebut kekuasaan dengan paksa seperti ini tampak sangat kejam bagi peserta yang lebih lemah. Hukum alam, di mana yang kuat memangsa yang lemah, ditunjukkan dengan jelas di sini. Xiao Chen menyesali dirinya sendiri, terlepas dari apakah itu era terbaik atau era terburuk. Pada akhirnya, era para jenius adalah panggung bagi yang kuat. Yang lemah hanya bisa menjadi batu loncatan bagi yang kuat, memungkinkan mereka untuk mendaki lebih jauh. Kompetisi berlanjut. Ada total 50 pertandingan, setiap orang akan memiliki kesempatan untuk bertarung sekali. Sekarang, giliran Bai Qi. Lawannya adalah seorang swordsman martial monark setengah langkah kesempurnaan kecil. Dihadapkan dengan Bai Qi, yang memiliki niat pedang kesempurnaan kecil, peserta itu dengan tegas memilih untuk mengakui kekalahan. Liontin Giok Bladesman itu segera mengirimkan seuntai cahaya keemasan ke Liontin Giok Bai Qi. Pertandingan 36, Xiao Chen versus Duan Muking. Ketika Xiao Chen mendengar nama Duan Muking, dia agak terkejut. Dia tidak menyangka bahwa orang lain dari bangsa Qin besar telah berhasil masuk ke dalam 100 besar. Selanjutnya, itu adalah seseorang yang dia kenal. Di Windcloud Platform, Duan Muking memandang Xiao Chen yang berjubah putih. Matanya yang dingin mengungkapkan ekspresi tak berdaya. Di masa lalu, Xiao Chen bahkan tidak bisa menahan serangan telapak tangan dari Duan Muking. Namun, setelah pertempuran di Paviliun Pedang Surgawi, yang membuatnya terkenal, dia menemukan bahwa dia tidak bisa lagi mengejarnya. Sekarang, Xiao Chen adalah pendatang baru berbakat yang terkenal, salah satu favorit panas untuk peringkat 10 besar di kompetisi pemuda 5 negara. Di sisi lain, Duan Muking harus bertarung dengan sengit dan dia hanya berhasil masuk ke dalam 100 besar. Bab 586, kemenangan atau kekalahan dalam satu gerakan. Xiao Chen, haruskah kita memutuskan kemenangan atau kekalahan dengan satu gerakan? Duan Muking bertanya dengan lembut. Xiao Chen tidak menolak sarannya. Dia mengangguk dan berkata, kalau begitu, lakukan gerakanmu. Kemarahan es. Rambut hitam halus Duan Muking berubah menjadi putih seluruhnya saat dia mengeluarkan jurus terbaiknya. Frost melapisi pedangnya yang ramping saat es yang tajam berdenyut di bilahnya. Keadaan esnya tampak seperti akan menelan dunia dan membekukan laut. Kakak, Xiao Chen menarik pedangnya dan menggunakan niat pedang 30% yang dipahami. Pedang kristal Qi yang tampak solid melonjak keluar dari bilahnya. Setelah memotong keadaan es menjadi dua, kekuatan pedang Qi tidak berkurang. Itu terus merusak perisai esens pelindung Duan Muking dan meninggalkan luka dangkal di tubuhnya. Duan Muking tahu bahwa Xiao Chen bersikap lunak padanya. Pada saat yang sama, dia merasa heran dengan kekuatannya. Pada akhirnya, pada saat genting, dia masih bisa mengendalikan pedang Qi-nya sesuka hatinya. Sampai sekarang, perbedaan antara Xiao Chen dan Duan Muking tidak bisa lagi digambarkan sebagai celah belaka. Xiao Chen menyarungkan pedangnya. Setelah beberapa pemikiran, dia berkata, keadaan esmu tampaknya telah terbentuk, jadi terlihat lebih kuat. Namun, kekuatannya sebenarnya tersebar. Anda bukan Liu Xiaoyun, tanpa dukungan yang memadai. Tampilan semacam ini tidak dapat menahan satu pukulan pun dari seorang ahli. Kamu akan lebih baik mengubah keadaan esmu menjadi angin dingin dan memasukkannya ke dalam teknik pedangmu. Sementara auranya akan lebih lemah, itu lebih padat. Petik 2. Ketika Duan Muking mendengar ini, dia berpikir keras. Dia sepertinya memikirkan sesuatu sambil merenung. Setelah beberapa saat, dia berkata, terima kasih banyak. Kemenangan dan kekalahan sudah diputuskan. Liontin Giok Duan Muking mau tak mau mengeluarkan cahaya keemasan ke Liontin Giok Xiao Chen. Segera, Xiao Chen jelas merasa bahwa naga emasnya menjadi lebih kuat. Selain itu, rasanya sangat bahagia. Sima Lingxuan muncul di pertandingan berikutnya. Sebelum kepercayaan dirinya yang kuat, lawannya bahkan tidak berani menatap matanya. Setelah dia naik Windcloud Platform, dia langsung mengaku kalah. Melihat garis emas memasuki liontin gioknya, bibir Sima Lingxuan melengkung saat dia menggelengkan kepalanya sedikit. Dia berkata, betapa membosankannya. Kompetisi berlangsung secara metodis. Sesuai preseden, ketika peserta biasa bertemu dengan keturunan dari 8 klan mulia, atau dengan raksasa muda seperti Xuanyuan Santian, mereka akan memilih untuk mengakui pertandingan. Jika tidak,
mereka akan meminta untuk memutuskan kemenangan dengan satu gerakan, sehingga mereka dapat memahami kesenjangan antara mereka dan raksasa ini. Mengingat ini, kompetisi berjalan dengan kecepatan yang layak. Mereka menyelesaikan putaran pertama setelah 2 jam. Saat matahari terbenam, mereka sudah menyelesaikan 12 putaran. Xiao Chen telah memenangkan semua 12 pertandingannya, tidak menderita kekalahan apapun. Naga emas kecil di liontin batu giok Xiao Chen tidak hanya cerah, itu tidak menunjukkan tanda-tanda redup. Lebih jauh lagi, itu tampak jauh lebih besar, menempati seluruh liontin batu giok. Sepertinya itu akan bisa keluar dari liontin batu giok dengan satu kemenangan lagi. Adapun naga emas kecil Murongcong, itu jauh dari sebanding dengan Xiao Chen. Dari 12 pertandingan, Murongcong hanya memenangkan 5 pertandingan. Naga emasnya tidak hanya tidak tumbuh, ia sedikit menyusut dan menjadi redup. Murongcong diam-diam melirik naga emas di liontin batu giok Xiao Chen dan merasa agak sedih. Itu benar-benar membuat frustrasi. Jika Xiao Chen tidak ada, hasilnya tidak akan terlihat seburuk sekarang, mereka akan cukup untuk mengguncang seluruh paviliun pedang surgawi. Namun, jika dibandingkan dengan Xiao Chen, kesenjangan segera menjadi jelas. Naga emas Murongcong bahkan tidak terlihat seperti naga, itu bahkan tidak bisa dibandingkan dengan cacing tanah. Murongcong merasa sangat tertekan. Ketika dia kembali, dia akan malu untuk membicarakan hasilnya. Mengaum, tepat pada saat ini, retak, yang renyah bergema dan ada raungan naga. Setelah Wang Quan mengalahkan lawannya, liontin batu giok di pinggangnya hancur. Dengan kilatan emas, seekor naga bercakar 5 dengan panjang sekitar 17 meter berputar di atas kepalanya. Itu rusak. Setelah memenangkan 13 kemenangan berturut-turut, naga emas akhirnya membebaskan diri. Saat keluar, panjangnya sudah 17 meter. Sepertinya keberuntungannya awalnya cukup bagus dari awal. Ketika naga emas peserta biasa membebaskan diri, panjangnya hanya sekitar 10 meter. Petik 2. Itu wajar. Wang Quan menduduki peringkat ke-6 dalam kompetisi pemuda 5 negara sebelumnya. Bagaimana keberuntungan para pembudidaya biasa dapat dibandingkan dengan miliknya? Kakak. Setelah naga emas Wang Quan pecah, naga emas dari 10 besar kompetisi pemuda 5 negara sebelumnya dan beberapa lainnya mulai pecah juga. Betapa mengagumkan. Naga emas Qian Wen juga 17 meter. Naga emas Gong Yang Yu agak lebih lemah. Hanya 15 meter, sekitar 2 meter lebih kuat dari Liu Xiaoyun. Namun, jika Anda ingin berbicara tentang kekuatan, naga emas Bai Qi lebih kuat. Panjangnya 20 meter. Sebagai peringkat kedua kompetisi pemuda 5 negara sebelumnya, keberuntungannya memang luar biasa. Petik 2. Ketika Bai Qi menyelesaikan pertandingannya, seekor naga emas sepanjang 20 meter muncul di atasnya, berdiri di antara kerumunan. Itu membanjiri semua naga emas lainnya yang berputar-putar di udara. Pertandingan selanjutnya, Sima Lingxuan versus Gao Wei. Setelah suara wasit terdengar, sosok Sima Lingxuan berkedip beberapa kali sebelum tiba di Wind Cloud Platform. Sepertinya naga emas Sima Lingxuan akan pecah setelah pertandingan ini. Aku ingin tahu berapa lama naga emasnya. Apakah itu bisa melampaui Bai Qi? Petik 2. Ini pasti akan melampaui Bai Qi. Ini hanya masalah seberapa banyak. 1 meter, atau 2. Kerumunan dipenuhi dengan antisipasi. Mereka benar-benar ingin melihat panjang naga emas pria ini, pria yang dipenuhi dengan kepercayaan diri dan mendapatkan tempat unggulan teratas dalam 2 kompetisi pemuda 5 negara. Peserta bernama Gao Wei adalah murid dari Sekte Bangsa Jin Agung. Meskipun itu bukan salah satu dari 10 sekte besar, mereka memiliki banyak sumber daya. Mereka mengendalikan lebih dari 10 Vena Roh. Karena sektenya, Gao Wei tidak kekurangan sumber daya. Selanjutnya, ia memiliki bakat luar biasa dan dibesarkan di bangsa jin besar, yang kaya akan energi spiritual. Dengan demikian, ia berhasil masuk ke 100 teratas dengan lebih mudah. Namun, ketika Gao Wei mendengar bahwa lawannya adalah Sima Lingxuan, dia langsung menjadi sedih. Dia berjalan ke Wind Cloud Platform dengan sangat enggan. Saat melawan keturunan lain dari klan bangsawan, bahkan jika Gao Wei tahu bahwa dia tidak bisa mengalahkan mereka, dia akan memilih untuk memutuskan sesuatu dalam satu langkah. Dia akan mencoba melihat apakah dia bisa memahami sesuatu dari gerakan itu. Namun, saat menghadapi Sima Lingxuan, dia hanya bisa mengaku kalah. Ini karena rasa percaya diri yang kuat dari Sima Lingxuan telah menyatu sepenuhnya dengan auranya. Saat bertukar pandang dengan Sima Lingxuan, mereka yang berkemauan lemah akan langsung merasa rendah diri. Dalam keadaan seperti itu, mereka bahkan tidak akan bisa mengeluarkan setengah dari kekuatan mereka. Bagaimana mereka bisa berbicara tentang pertukaran gerakan? Itu hanya lelucon. Aku mengaku kalah. Seperti yang diantisipasi orang banyak, lawan ke-13 Sima Lingxuan memilih untuk segera mengakui kekalahan, seperti yang lain yang datang sebelum dia. Mereka bahkan tidak memiliki keberanian untuk bertukar satu gerakan.
Setelah pengakuan kekalahan Gao Wei, seberkas cahaya keemasan keluar dari liontin batu giok di pinggangnya. Kemudian, seberkas cahaya itu segera memasuki liontin giok Sima Lingxuan. Kakak, suara liontin batu giok pecah terdengar. Cahaya keemasan menyilaukan berkedip dan naga emas 5 cakar sepanjang 27 meter berputar di sekitar kepala Sima Lingxuan, mengacungkan cakar dan taring. Kemudian, dengan ceroboh melonjak ke udara. Naga emas sepanjang 27 meter itu segera menekan naga emas sepanjang 20 meter milik Baiki. Itu menonjol dari segerombolan naga emas, terlihat sangat tirani. Sima Lingxuan benar-benar sesuai dengan namanya. Tidak heran dia begitu kuat. Dengan keberuntungan yang begitu kuat, dia tidak terkalahkan. Ini 7 meter lebih panjang dari naga emas Baiki. Dia memiliki keunggulan menekan. Meskipun keberuntungan tidak mewakili kekuatan seseorang, itu adalah faktor yang cukup besar. Petik 2. Haha, ini baru permulaan. Hanya ketika pertandingan peringkat berakhir, kami dapat memastikan keberuntungan mereka. Petik 2. Itu benar. Saya ingin tahu apakah naga emas Sima Lingxuan bisa mencapai 30 meter. Itu adalah angka yang mewakili puncak. Dia akan benar-benar bisa mencapai puncak. Catatan TL, pengukuran yang digunakan di sini adalah zang. 1 zang adalah 3,3 meter. Jadi dalam hal ini, 30 meter adalah 9 zang. Itulah mengapa mereka mengatakan itu adalah puncaknya, 9 adalah angka terbesar. Ketika liontin giok Sima Lingxuan pecah dan naga emas yang mewakili keberuntungannya muncul, itu segera mengejutkan orang banyak, memukau mereka. Ketika Xiao Chen melihat naga emas Sima Lingxuan, ekspresi terkejut juga muncul di matanya. Dia berpikir dalam hati, saya bertanya-tanya berapa banyak keberuntungan yang saya miliki. Namun, ketika Xiao Chen memikirkannya, dia tidak berharap itu sebanyak milik Sima Lingxuan. Paling-paling, itu akan menjadi level yang sama dengan Wang Quan dan yang lainnya. Ini akan sedikit lebih rendah dari Baiki. Lagi pula, Xiao Chen belum lama berada di dunia ini. Jika dia tidak berhasil naik ke lantai 8 menara desolate kuno, keberuntungannya akan kurang dari Wang Quan dan yang lainnya. Namun, Xiao Chen tidak terlalu khawatir. Ini baru permulaan. Selama dia terus menang, keberuntungannya perlahan akan meningkat dan keberuntungan lawannya akan berkurang. Dengan merebut keberuntungan orang lain untuk memperkuat diri mereka sendiri, yang kuat akan menjadi lebih kuat dan yang lemah, lebih lemah. Ketika Chu Chaoyun melihat keberuntungan Sima Lingxuan terbang di atas kepala, jejak keinginan yang tak terbantahkan melintas di matanya. Dia bergumam pada dirinya sendiri, keberuntungan Wind Cloud Arena memang kuat. Itu bahkan lebih kuat dari keberuntungan klan kerajaan Tianwu saya. Namun, setelah kompetisi hebat ini, disitulah keberuntungan Anda akan berakhir. Saat pertandingan babak ke-13 berlanjut, para peserta yang berperingkat tinggi di kompetisi pemuda 5 negara sebelumnya berhasil mengalahkan lawan ke-13 mereka secara berurutan. Liontin batu giok di pinggang mereka hancur dan berubah menjadi naga emas yang membubung ke udara. Pertandingan berikutnya, Namong Ziyue versus Li Tianhua. Namong Ziyue menduduki peringkat ke-8 dalam kompetisi pemuda 5 negara sebelumnya. Li Tianhua adalah keturunan dari 8 klan Li klan bangsawan, dia menduduki peringkat ke-5 dalam kompetisi pemuda 5 negara sebelumnya. Akhirnya, di ronde ke-13, pertandingan para raksasa muncul di Wind Cloud Platform. Ini adalah pertandingan antara keturunan dari 8 klan bangsawan. Itu langsung menarik banyak perhatian. Li Tianhua menggunakan tombak dan berlatih teknik tombak naga melingkar. Itu terkenal karena kekuatannya yang menindas dan merupakan teknik bela diri peringkat bumi kelas superior. Seperti naga banjir, naga bertanduk, naga bumi, dan naga api, naga melingkar juga merupakan binatang roh peringkat tinggi dengan garis keturunan naga. Naga melingkar adalah salah satu spesies yang lebih mulia dan mengandung sejumlah besar darah naga sejati. Itu telah kehilangan kemampuannya untuk melambung ke 9 langit dan sering tinggal di darat. Namun, jumlah kekuatan yang bisa ditampilkan naga melingkar di darat tidak kalah dengan naga sejati. Itu bisa dengan mudah menghancurkan gunung dan membelah bumi. Orang sering menyebutnya sebagai naga bumi sejati. Xiao Chen telah melihat gerakan Li Tianhua sebelumnya. Ketika mereka berdua naik ke Wind Cloud Platform, dia bisa menebak hasil pertandingan. Namong Ziyue tidak setara dengan Li Tianhua. Keadaan yang dipahami Li Tianhua, secara kebetulan, merupakan musuh dari keadaan gunung dan air. Dalam kasus di mana lawan memiliki tingkat kultivasi yang sama, seseorang hanya bisa menang dengan teknik dan trik ketika keadaan mereka dilawan. Pertandingan berjalan seperti yang diharapkan Xiao Chen. Li Tianhua memegang tombak dan menggunakan kekuatan naga melingkar. Saat tombaknya bergerak, itu tampak seperti naga melingkar yang bergerak, auranya luar biasa. Saat berada di tanah, ia selalu berhasil menekan tinju gunung dan sungai abadi Namong Ziyue. Kadang-kadang, gunung-gunung yang tinggi akan hancur berkeping-keping, dan sungai-sungai akan meluap dan memercik.
Ini membuatnya sangat sulit untuk mengumpulkan kekuatan keadaan pegunungan dan perairan. Akibatnya, teknik tinju Namong Ziyue melemah, kehilangan aura tirani tertentu. Bab 587, Xiao Chen versus Bai Zhan. Namong Ziyue mengerutkan kening berat. Dia mencoba menyelamatkan situasi, tidak lagi bentrok secara langsung. Sebaliknya, dia mencoba menggunakan teknik untuk mendapatkan kemenangan. Namun, sudah terlambat. Namong Ziyue telah kehilangan momentum dan inisiatif. Ritme pertempuran ada di genggaman Li Tianhua dan tidak ada yang bisa dia lakukan untuk mengubahnya. Pada akhirnya, Namong Ziyue hanya bisa mempertaruhkan segalanya dengan upaya terakhir. Dia menggunakan kondisi kekurangannya dan meninju dengan kedua tinjunya, mengeksekusi Immortal Mountains and Reverse Fist, mencoba untuk memutuskan kemenangan atau kekalahan dalam satu gerakan. Naga kembar bermain dengan mutiara. Li Tianhua tersenyum tipis. Kemenangan sudah di depan mata, jadi dia mengeksekusi jurus terkuat dari teknik tombak naga melingkar. Ujung tombak bergetar dan mengirimkan dua lampu tombak. Mereka berubah menjadi dua naga melingkar yang ganas dan bentrok dengan dua pukulan Namong Ziyue. Saat naga melingkar meraung dengan ganas, kondisi pegunungan dan perairan yang kekurangan hancur. Namong Ziyue mundur 10 langkah dan tak berdaya mengakui kekalahan. Dengan kilatan cahaya keemasan, sebagian dari keberuntungan Namong Ziyue diambil. Naga emas Li Tianhua juga pecah dari liontin batu gioknya. Panjangnya 19 meter, keberuntungannya ada di antara mereka yang berada di puncak. Pertandingan nomor 50, Xiao Chen versus Bai Zhan. Ini adalah pertandingan terakhir dari ronde ke-13, dan juga pertandingan terakhir hari ini. Akhirnya, giliran Xiao Chen yang bertarung. Selanjutnya, lawannya adalah seseorang yang akrab. Melihat Bai Zhan berjalan ke Wind Cloud Platform, Xiao Chen tidak bisa menahan kilasan niat membunuh yang muncul di matanya. Kemudian, dia perlahan berjalan ke Wind Cloud Platform dengan langkah kaki yang berat. Bai Zhan merasa sangat bertentangan di hatinya. Awalnya, dia berpikir bahwa setelah dia menggabungkan es dan apinya dengan sempurna, dia akan dapat sepenuhnya mengalahkan Xiao Chen. Siapa tahu, peningkatan Xiao Chen bahkan lebih besar darinya, bahkan Gong Yangyu kalah dari Xiao Chen. Gong Yangyu jauh lebih kuat dari Bai Zhan, fakta yang diakui Bai Zhan dengan enggan. Sekarang, Xiao Chen jauh lebih kuat dari Bai Zhan, dan bukan hanya 1 atau 2 tingkat. Namun, setelah melihat Xiao Chen Mimount Wind Cloud Platform, sorot mata Bai Zhan yang tidak mau menyerah segera menghilang. Dia tersenyum dan berkata, "Xiao Chen, selamat atas kemenangan beruntunmu. Anda belum kalah dalam pertandingan. Sepertinya Anda pasti akan berhasil masuk 10 besar." Petik 2. Xiao Chen tetap diam, niat membunuh yang kuat muncul di hatinya. Esens kristal padat beredar di tubuhnya, dia bisa langsung mengeksekusi segala macam gerakan membunuh sesuai permintaan. Senyum Bai Zhan melebar saat dia melanjutkan, "Sayangnya, tidak peduli seberapa kuat kamu, kamu tidak dapat melindungi teman-temanmu. Dalam 100 pertandingan, teman-temanmu, Jin Dabao, Xiao Bai, Murong Chong, Ding Fengchou, dan Cumu, akhirnya akan bertemu denganku. Akhir mereka akan sama menyedihkannya dengan Zuomo. Semua ini akan karena Anda. Karena kamu, Xiao Chen, mereka akan berakhir dalam keadaan seperti itu. Karena Anda, Xiao Chen, telah menyinggung saya, tidak satu pun dari mereka akan memiliki akhir yang baik." Petik 2. Karena Bai Zhan tidak bisa menyakiti Xiao Chen, dia melampiaskan amarahnya pada teman-teman Xiao Chen. Dia tidak peduli dengan citra atau statusnya sama sekali. Sikap seperti itu tidak berbeda dengan ampas masyarakat. Niat membunuh di hati Xiao Chen melonjak. Dia berkata dengan dingin, "Apakah kamu sudah selesai?" Melihat Xiao Chen marah, Bai Zhan tersenyum lebih sinis. "Hahaha, ada apa? Marah, ingin memukul saya. Sayangnya, Anda tidak bisa melakukannya. Anda hanya bisa melihat teman Anda disiksa oleh saya, satu persatu, aku akui." Bai Zhan ingin kebobolan pertandingan. Sayangnya, dia tidak bisa menyelesaikan kalimatnya. Dia berteriak sedih, gagal mengakui kekalahan. Xiao Chen telah bergerak. Sementara Bai Zhan berbicara, Xiao Chen mengeksekusi Lightning Evasion. Dengan kilatan petir, dia tiba di depan Bai Zhan. Vital Ki di tubuh Xiao Chen melonjak dan dia mengirimkan tinju naga berserk ke dada Bai Zhan. Ini menyela kata-kata terakhir Bai Zhan, meninggalkannya tersangkut di tenggorokannya, tak terucapkan. Di Wind Cloud Platform, begitu satu pihak mengaku kalah, pihak lain harus berhenti menyerang. Ini adalah aturan ketat di sini. Tidak ada yang bisa tidak mematuhinya, bahkan si Maling Xuan pun tidak. Bai Zhan bermaksud memanfaatkan aturan ini. Dia ingin menggunakan kata-katanya untuk membuat Xiao Chen frustrasi, lalu mengaku kalah. "Jika saya tidak bisa mengalahkan Anda, saya akan membuat Anda merasa frustrasi." Sayangnya, Bai Zhan tidak menyangka Xiao Chen memiliki teknik aneh seperti itu.
Xiao Chen berhasil tiba di depannya hampir seketika. Tanpa banyak waktu untuk berpikir, Bai Zhan mulai menggerakkan tangannya. Dia ingin mendorong Xiao Chen untuk sementara waktu sebelum mengakui kekalahan. Angin dingin berkumpul di tangan kiri Bai Zhan dan nyala api di tangan kanannya. Ini adalah langkah terbaiknya, Raging Frost Flame Palm. Es di satu tangan dan api di tangan lainnya. Ketika dingin dan panas terjalin, kombinasi itu akan membuat lawan merasa tidak nyaman. Bahkan seorang kultivator yang lebih kuat dari Bai Zhan harus berhati-hati saat menghadapi ini. Menghancurkan armor, merebut hati, Xiao Chen mengepalkan tangan kanannya dan mengeksekusi Breaking Armor. Seperti angin musim gugur yang menyapu daun-daun yang mati, energi biru yang tajam menyebarkan angin palem dari Raging Frost Flame Palem milik Bai Zhan. Kemudian, dia menggunakan tangan kirinya sebagai cakar untuk mengeksekusi Seizing the Heart. Sebuah cakar naga biru muncul, ditumpangkan di tangannya. Itu menyapu Raging Frost Flame Palem milik Bai Zhan, menghancurkannya menjadi pecahan es. Membawa niat membunuh yang tak terbatas, Xiao Chen dengan kejam melanjutkan menuju dada Bai Zhan. Jika cakar ini mendarat padanya, Bai Zhan pasti akan mati, dia bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk mengatakan apapun. Sangat ngeri, Bai Zhan memucat. Pada saat genting, dia bergerak sangat cepat. Dia menyatukan kedua telapak tangannya dan dengan cepat menggabungkan esens yang dikaitkan dengan es dan api di tubuhnya. Angin dingin bertiup di Wind Cloud platform yang besar tetapi angin dingin terasa panas. Ini adalah perpaduan sempurna antara es dan api. Gelombang api frost yang mengamuk. Bai Zhan meraung dengan ganas dan menggerakkan tangannya, satu ke atas dan ke bawah, membentuk sudut yang tepat. Energi yang dikaitkan dengan es dan api terjalin satu sama lain dan menembaki Xiao Chen. Catatan TL, membentuk sudut siku-siku, seperti Kamehameha. Bai Zhan tidak berharap langkahnya akan menyakiti Xiao Chen, dia hanya berharap untuk menundanya selama beberapa detik, waktu yang cukup baginya untuk mengakui kekalahan. Namun, segalanya tidak berjalan seperti yang diharapkan Bai Zhan. Xiao Chen tidak memberinya kesempatan. Menempatkan tangan kanannya di gagang lunar Shadow Saber, Xiao Chen melepaskan puncak niat pedang kesempurnaan kecil. Esens kristal yang melonjak di tubuhnya mengalir keluar dari bilah pedang dengan kecepatan maksimum. Siu, pedang kristal Qi yang sangat tajam menjadi lebih tajam dengan dukungan niat pedang. Dengan suara, kakak, ia dengan mudah memotong gelombang api Raging Frost menjadi dua. Selanjutnya, itu sangat tepat, menargetkan titik di mana api dan es bergabung. Listrik kristal melompat tanpa henti pada pedang Qi saat merobek perisai esens pelindung Bai Zhan. Kemudian, itu membuka luka mengerikan di dadanya, luka yang begitu dalam hingga tulang bisa terlihat. Esens kuat yang dikaitkan dengan petir mengalir ke tubuh Bai Zhan dan mengalir ke meridiannya, meledakkannya. Dengan serangan tak terkendali Xiao Chen, semua meridian Bai Zhan pecah. Rasa sakitnya begitu menyiksa sehingga Bai Zhan ingin mati. Dia berguling-guling di lantai, berteriak kesakitan, tidak mampu membentuk kalimat yang koheren. Xiao Chen sudah menganggap Bai Zhan seseorang yang harus dia bunuh. Namun, sekarang bukan waktu yang tepat untuk melakukannya. Kalau tidak, dia akhirnya akan membawa masalah ke paviliun pedang surgawi. Karena meridian Bai Zhan rusak, bahkan dengan obat ajaib, dia tidak akan bisa mendapatkan kembali kekuatannya dalam waktu singkat. Sekarang, dia bukan lagi ancaman bagi teman-teman Xiao Chen. Jika dia tidak beruntung, dia mungkin bahkan tidak dapat menemukan obat untuk mengobati meridiannya, menjadi lumpuh selama sisa hidupnya. Biasanya, Xiao Chen terlihat sangat ramah. Dia tidak banyak bicara atau marah-marah, apalagi membunuh orang. Namun, bahkan naga memiliki sisik terbalik. Mereka yang menyentuhnya pasti akan mati. Xiao Chen juga memiliki timbangan terbalik. Siapapun yang berani mengancam teman atau keluarganya akan menerima serangan yang 100 kali lipat atau bahkan 1000 kali lipat lebih buruk. Tidak peduli siapa itu, terlepas dari mereka menjadi super jenius atau memiliki sekte yang kuat di belakang mereka, dia tidak akan menunjukkan belas kasihan. Catatan TL, skala terbalik naga bukanlah titik kelemahan. Sebaliknya, itu adalah tempat yang jika disentuh akan membuat naga marah. Padanan bahasa Inggris dari idiom ini adalah menginjak kaki seseorang. Siu, seberkas cahaya keemasan segera melesat keluar dari liontin giok Bai Zhan dan memasuki liontin Xiao Chen. Naga emas di sana, yang sudah sangat tidak sabar, segera keluar dari liontin batu giok dan berputar di atas kepalanya. Naga emas ini panjangnya 15 meter. Selain naga emas Bai Qi dan Simaling Xuan, itu tidak jauh lebih lemah daripada keturunan lain dari 8 klan bangsawan. Xiao Chen mencoba merasakannya dan menemukan bahwa naga emas yang melonjak tampaknya berdampak pada semangatnya. Itu meredakan beberapa kelelahan dan kelelahannya, dengan cepat mengisi kembali semangatnya. Dia tidak terkejut dengan ukuran naga emasnya. Namun, fungsi ekstranya memberinya kejutan yang menyenangkan. Betapa tidak terduga, naga emas Xiao Chen sebenarnya memiliki panjang 15 meter.
Ini adalah pertama kalinya dia berpartisipasi dalam kompetisi pemuda 5 negara dan dia sebelumnya tidak mendapatkan keberuntungan. Mungkinkah Xiao Chen benar-benar memiliki kekuatan untuk bertarung dengan keturunan dari 8 klan bangsawan? Dia hanyalah seorang murid dari sebuah sekte dari negara Qin besar, statusnya terlalu berbeda dari keturunan dari 8 klan bangsawan. Itu mungkin belum tentu mustahil. Pikirkan tentang itu. Sejak awal, terlepas dari babak penyisihan atau pertandingan peringkat, dia belum dikalahkan, dia memenangkan semua pertandingannya. Bahkan mereka yang dianggap mampu mengakhiri kemenangan beruntunnya menemui kekalahan di tangannya. Dia tampaknya terus mengeluarkan aliran kartu truf yang tak ada habisnya. Dia tak terduga, pendatang baru lainnya, seperti Chu Chaoyun dan Xuanyuan Zantian, semuanya memiliki hasil imbang yang mengakhiri kemenangan beruntun mereka. Satu-satunya pendatang baru dengan kemenangan beruntun sejati adalah Xiao Chen. Petik 2. Itu benar, saya tidak mempertimbangkan masalah ini dengan hati-hati sebelumnya. Memikirkannya sekarang, sepertinya dia adalah satu-satunya dengan kemenangan beruntun. Dia telah menang sejak awal. Peserta yang diunggulkan datang di tengah jalan, jadi mereka bahkan tidak memiliki kemenangan beruntun yang panjang seperti yang dilakukan Xiao Chen. Petik 2. Dengan demikian, hari pertama pertandingan peringkat berakhir dengan naga emas Xiao Chen keluar dari liontin batu gioknya. Pertandingan terakhir hari ini memberikan pemahaman baru kepada penonton tentang Xiao Chen, peserta dengan kemenangan beruntun terlama. Tanda pisah, dipenuhi dengan kegembiraan dan antisipasi, kerumunan melewati malam yang panjang dan lambat. Ketika matahari pagi akhirnya menembus kegelapan, ronde ke-14 dimulai. Saat putaran selesai, banyak naga emas keluar dari liontin batu giok mereka. Lusinan naga emas bergerak di langit, sesekali melepaskan raungan ganas dan bentrok satu sama lain. Segera, Xiao Chen menemukan sesuatu. Jika naga emas lawan lebih kuat, jumlah keberuntungan yang diperoleh akan lebih banyak. Jika lawannya lemah, jumlah yang diperoleh mungkin tidak signifikan. Misalnya, karena Sima Lingxuan terlalu kuat, semua naga emas lawannya jauh lebih lemah. Selanjutnya, dia tidak bertemu dengan lawan yang kuat. Ini mengakibatkan naga emasnya tersisa sekitar 27 meter. Itu bahkan tidak tumbuh 1 meter ekstra. Namun, naga emas keturunan bangsawan klan lainnya telah tumbuh secara signifikan. Naga emas Li Tianhua, Wang Quan, dan Yue Chengxi mencapai 20 meter. Naga emas Xuanyuan Zantian dan Chu Chaoyun sedikit lebih panjang dari 17 meter, hanya sedikit lebih rendah dari batang atas klan bangsawan dan menyusul dengan cepat. Orang yang naga emasnya tumbuh paling cepat adalah Bai Qi. Naga emasnya sudah mencapai panjang 24 meter, hanya 3 meter lebih pendek dari Sima Lingxuan. Sima Lingxuan tersenyum tipis dan tidak peduli. Targetnya adalah naga emas sepanjang 30 meter. Begitu dia mencapai itu, dia akan mendapatkan keberuntungan yang luar biasa, menjadi satu-satunya naga sejati di alam kubah langit. Tidak peduli seberapa cepat orang-orang ini mengejar Sima Lingxuan, naga emas mereka hanya akan berakhir sebagai penghormatan kepadanya. Setelah dia mengalahkan mereka, keberuntungan itu akan menjadi miliknya. Pertandingan 35, Xiao Chen versus Fang Yunfei. Ini adalah ronde ke-25. Di pertandingan sebelumnya, Xiao Chen tidak bertemu dengan lawan yang kuat. Meskipun dia mengalahkan mereka semua, naga emasnya hanya tumbuh hingga 17 meter. Itu masih sedikit malu untuk mengejar naga emas dari para jenius lainnya. Bab 588, Pertempuran antara Bladesmen. Fang Yunfei adalah murid teratas dari gerbang pedang suci. Teknik pedangnya luar biasa dan jumlah keberuntungan yang diperolehnya cukup signifikan. Naga emasnya memiliki panjang lebih dari 14 meter. Dia bisa dianggap sebagai lawan yang layak untuk Xiao Chen. Setelah merebut keberuntungannya, naga emas Xiao Chen akan dapat tumbuh secara signifikan. Fang Yunfei tinggi dan gagah. Dia memiliki punggung yang lebar dan terlihat sangat kokoh. Namun, pedang besar di tangan Fang Yunfei tampak lebih kuat darinya. Itu hampir setinggi dia, dan lebarnya sekitar 10 cm. Ditempa dari paduan 81 biji berharga, itu tidak hanya tajam tetapi juga sangat tangguh, dan beratnya total 400 kg. Hanya dari senjata ini, jelas bahwa teknik pedang Fang Yunfei kuat dan kejam. Serangannya akan melebar dan membawa momentum yang kuat, mengalahkan pihak lain dan menang dengan kekerasan. Xiao Chen, aku punya permintaan. Maukah Anda bertarung dengan saya tanpa menggunakan niat pedang? Jika Anda tidak menggunakan niat pedang, tidak peduli hasilnya, saya akan mengakui kekalahan. Petik 2. Fang Yunfei membuat permintaan aneh yang mengejutkan semua orang. Ada api di matanya, harapan kuat bahwa Xiao Chen akan setuju. Selama Anda setuju, saya akan segera memberi tahu wasit. Saya hanya ingin pertarungan yang adil dengan Anda, untuk bertarung di antara para pendekar pedang. Saya berjanji bahwa teknik pedang saya tidak akan mengecewakan Anda. Petik 2. Dalam pertempuran antara pendekar pedang,
jika satu pihak memahami niat pedang dan yang lainnya tidak, pihak yang tidak memahaminya akan sangat dirugikan. Dalam situasi di mana kedua belah pihak memiliki tingkat kultivasi yang sama, pemenangnya jelas. Inilah mengapa Fang Yunfei meminta ini. Melihat Xiao Chen tetap diam, Fang Yunfei menunggu dengan cemas. Kepribadian Fang Yunfei sangat lugas. Dia tidak pandai berkata-kata dan akan mengatakan apapun yang ada di pikirannya, tidak bertele-tele. Saya sudah lama tidak bertemu orang seperti ini, Xiao Chen menghela nafas pada dirinya sendiri. Lawannya tidak mencari kemenangan, sebaliknya, dia mencari pertempuran. Sebagai sesama swordsman, Fang Yunfei mengagumi kekuatan Xiao Chen. Dia ingin memiliki pertandingan yang adil dengan Xiao Chen, menggunakan pertempuran yang intens untuk mengekspos kekurangan teknik pedangnya sendiri. Dibandingkan dengan lawannya, Xiao Chen tampaknya memiliki kondisi mental yang mendesak. Sejak awal pertandingan peringkat, dia hanya memikirkan bagaimana meningkatkan keberuntungannya. Riak muncul dalam kondisi mentalnya yang sebelumnya tenang, sesuatu yang dia sendiri tidak sadari. Xiao Chen kembali ke akal sehatnya. Kemudian, dia memberi hormat dan berkata, "Saya merasa terhormat bahwa diri Anda yang terhormat memandang saya seperti itu. Dalam hal ini, saya tidak akan menggunakan niat pedang. Mari kita memiliki pertandingan yang adil bersama-sama. Anda juga tidak perlu membuat janji. Jika Anda mengalahkan saya, Xiao Chen, juga akan kalah." Setelah Xiao Chen mengatakan ini, orang banyak langsung merasa aneh. Ini adalah pertandingan peringkat, final. Setiap kemenangan atau kekalahan akan mempengaruhi peringkat akhir. Perbedaan peringkat akan mempengaruhi jumlah keberuntungan yang diperoleh, sesuatu yang akan mempengaruhi kehidupan seorang kultivator selamanya. Seseorang tidak dapat mencapai hasil imbang seperti yang dimiliki Chu Chaoyun dan Xuanyuan Zantian dalam pertandingan eliminasi, yang secara efektif akan meminimalkan dampak pada poin yang diperoleh. Apakah Xiao Chen ini gila? Fang Yunfei memiliki cukup banyak keberuntungan. Naga emasnya memiliki panjang lebih dari 13 meter. Jika Xiao Chen menang, naga emasnya akan mampu mengejar Wang Quan dan yang lainnya dengan segera. Itu bukan satu-satunya masalah. Jika Xiao Chen dikalahkan, kerugiannya akan luar biasa. Jika seseorang yang lebih kuat kalah dari seseorang yang lebih lemah, naga emas mereka akan terkuras secara signifikan. Petik 2. Fang Yunfei tidak lemah. Sumber daya gerbang pedang suci bukanlah sesuatu yang bisa disamai oleh paviliun pedang surgawi. Hasil pertandingan ini sulit diprediksi jika Xiao Chen tidak menggunakan niat pedang. Semua pembudidaya di tribun penonton tidak bisa mengerti apa yang sedang terjadi. Dalam pertarungan antar Bladesmen, jika salah satu pihak memiliki niat pedang, hasilnya akan sangat ditentukan. Tanpa diduga, Xiao Chen rela melepaskan niat pedang. Pada saat genting ini, dia memilih untuk melepaskan keuntungannya. Mungkinkah dia tidak mempertimbangkan konsekuensi dari kehilangan? Ekspresi rumit muncul di mata Fang Yunfei. Dia berkata, "Saya Fang Yunfei dari gerbang pedang surgawi bangsa jin besar. Saya berharap dapat mengalami teknik indah Anda." Petik 2. Siu. Setelah Fang Yunfei selesai berbicara, dia meraih pedang besarnya dengan satu tangan dan tubuhnya yang kekar meledak dengan kekuatan ledakan. Itu seperti nyala api yang telah menyimpan daya untuk waktu yang lama tiba-tiba menyala, bahkan menyebabkan udara melonjak. Teknik saber awan api. Fang Yunfei meraung dengan ganas dan esens merah menyala berkumpul di pedang besarnya. Kemudian, gumpalan awan merah menyala muncul di belakangnya, memberikan suasana megah dan aura yang luas. Angin bertiup, awan melayang. Awan bergerak saat angin bertiup, mengumpulkan awan dan angin. Xiao Chen segera mengeksekusi langkah persiapan teknik pedang kesengsaraan petir. Seketika, angin kencang bertiup dan awan berkumpul saat dia mengeluarkan Lunar Shadow Saber. Bang! Pedang bentrok. Dua kekuatan yang sama sekali berbeda tetapi sangat kuat bertabrakan dan percikan terbang kemana-mana. Saat angin bertiup, itu memenuhi udara dengan nyala warna. Tanpa dukungan niat pedang, Xiao Chen tidak punya cara untuk memaksa lawannya kembali dengan satu serangan. Lagi pula, lawannya mengambil jalan kekerasan, yang sangat cocok untuk bentrok langsung. Xiao Chen hanya bisa melanjutkan perlahan, membangun momentum yang kuat dari waktu ke waktu. Sial, 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 tak satu pun dari mereka didorong kembali. Saat lampu pedang menari-nari, keduanya dengan cepat saling menyerang. Segala macam kekuatan meledak di udara, mengguncang semua orang. Api mengikuti setelah angin kencang, keduanya semakin kuat. Keduanya mempercepat. Segera, mereka telah bertukar lebih dari 200 gerakan. Para pembudidaya di tribun penonton hanya bisa melihat dua sosok buram dan gerakan cahaya pedang yang terus-menerus saat api dan kilat berbenturan dengan berisik. Lautan api tanpa batas. Fang Yunfei dengan cepat selesai mengumpulkan aura. Setelah mundur 10 langkah, dia mewujudkan lautan api yang menyala-nyala. Gelombang panas yang kuat meresap ke dalam pedangnya dan keadaan awannya berubah tanpa bentuk dan halus. Api membuntuti di mana-mana cahaya pedang lewat.
Itu tampak nyata dan ilusi, nyata dan palsu. Sebagai seorang ahli pedang yang jenius, Baiki memberikan perhatian khusus pada pertandingan ini. Ketika dia melihat gerakan Fang Yunfei, dia sedikit mengangguk. Dia berkata, tidak buruk. Dia tahu bahwa dia tidak dapat benar-benar mencapai lautan api yang tak terbatas sehingga dia memanfaatkan sifat awan yang halus dan tidak berbentuk. Ini menciptakan tiruan lautan api yang tak terbatas. Namun, ia berhasil mereproduksi auranya. Mari kita lihat bagaimana Xiao Chen menangani ini. Petik 2. Mata Xiao Chen cerah saat dia memindai area dengan sense spiritualnya. Segera, dia menemukan lokasi sebenarnya Fang Yunfei di udara yang dipenuhi api. Potongan cahaya guntur, awan berkumpul di atas meledak dengan cahaya yang intens. Kemudian, cahaya berkumpul di pedang, membentuk cahaya pedang yang menyilaukan dan gemerlap yang turun dari langit dan menabrak lautan api tanpa batas yang luar biasa milik Fang Yunfei. Dalam sekejap cahaya meledak, lautan api mulai berkedip tanpa henti. Api ilusi dan asap berserakan, mengungkapkan posisi Fang Yunfei di lautan api. Kesengsaraan petir duniawi, Xiao Chen telah mematahkan teknik pedang lawannya dengan satu gerakan. Kemudian, menggunakan angin dan awan teknik pedang kesengsaraan petir, dia meningkatkan momentumnya ke puncaknya. Pusaran air listrik terbentuk dan mulai menghujani kesusahan kilat. Energi yang dikaitkan dengan petir di bumi dengan cepat mengalir ke pedang, beresonansi dengan awan petir, menjadi petir yang mengamuk. Kekuatan serangan ini sangat menggetarkan, jauh melebihi harapan Fang Yunfei. Setelah dia menghadapinya secara langsung, tangan kanannya, yang memegang pedang besarnya, gemetar seolah-olah seluruh lengannya mati rasa. Kesengsaraan petir surgawi, Xiao Chen berjungkir balik di udara. Jubah putihnya berkibar di tengah angin dan kilat. Dia tampak seperti dewa guntur yang mengamuk. Kemarahan surga melemparkan kesengsaraan kilat, menghancurkan segalanya, kualitas sombong, tanpa emosi, dan tak berperasaan itu dengan sempurna dimasukkan ke dalam teknik pedang. Fang Yunfei, yang berada di tanah, merasa takut. Sepertinya dia benar-benar membuat marah surga dan surga bertekad untuk menghancurkannya dengan kesusahan kilat. Tidak. Aku tidak bisa terpengaruh oleh auranya. Kalau tidak, saya pasti akan mati. Fang Yunfei menggelengkan kepalanya dengan keras dan dengan paksa membuang rasa takut di hatinya. Kemudian, dia melayang ke dalam api yang tak terbatas. Gambar raksasa yang menyala berdiri di belakangnya. Raksasa itu seperti makhluk suci, bertarung dengan surga, tidak takut pada kekuatan surgawi. Momentum Fang Yunfei berkumpul sekali lagi. Raksasa dan api bergabung dan mengirimkan pedang panjang ki api. Gelombang panas yang kuat melonjak, sepertinya membakar bahkan udara. Merusak, Xiao Chen berteriak, membawa kemarahan surga. Busur listrik yang ganas muncul di pedangnya, seperti ular emas yang menari dan meronta-ronta. Listrik menyembur, langsung menghancurkan pedang panjang ki api. Setelah itu, kekuatannya tidak berkurang, itu menghancurkan raksasa di belakang Fang Yunfei menjadi percikan yang tak terhitung jumlahnya. Pedang Xiao Chen bentrok dengan pedang Fang Yunfei, dan mengayunkannya ke samping. Pedang besar dengan berat lebih dari 400 kg terbang keluar dengan lembut, memberikan kesan palsu tentang sepotong kayu yang melayang ke bawah. Sial, namun, ketika pedang mendarat, itu mengeluarkan suara keras, mengoreksi kesalahpahaman orang banyak. Sebagai seorang bladesman, sangat memalukan bahwa dia bahkan tidak bisa memegang pedangnya. Namun, Fang Yunfei tahu bahwa jika Xiao Chen tidak menahan diri, yang terbang adalah dirinya sendiri, itu akan lebih buruk. Fang Yunfei mengungkapkan senyum pahit di wajahnya. Dia berkata, kesenjangannya terlalu besar. Bahkan tanpa menggunakan niat pedang, teknik pedangmu jauh melampaui milikku. Seharusnya ada langkah lain setelah kesengsaraan petir surgawi, kan? Xiao Chen mengangguk dan berkata, itu benar. Setelah itu, ada kesengsaraan petir surgawi. Petik 2. Fang Yunfei menghela nafas pelan. Kemarahan surga sudah sangat menakutkan. Aku ingin tahu seperti apa kemarahan dewa itu. Terima kasih banyak untuk pelajarannya. Saya kehilangan. Fang Yunfei langsung mengaku kalah dan tidak melanjutkan pertarungan. Naga emas Xiao Chen segera meluncurkan dirinya dan menelan sebagian dari naga emas Fang Yunfei. Dengan kilatan cahaya, naga emas Xiao Chen dengan cepat tumbuh hingga 19 meter, mendorongnya ke jajaran peserta terkemuka. Dia menang lagi. Tanpa diduga, dia tidak membutuhkan niat pedang untuk mengalahkan Fang Yunfei. Bukankah itu berarti bahwa dengan niat pedang, dia hanya perlu satu gerakan untuk mengalahkan Fang Yunfei? Petik 2. Banyak orang di tribun penonton mulai berdiskusi dengan berbisik. Sekarang, mereka merasa bahwa kekuatan Xiao Chen bahkan lebih tak terduga, seperti memiliki kedalaman yang tak ada habisnya. Baiki diam-diam mengevaluasi kecocokan di dalam hatinya. Kekuatan kesengsaraan petir duniawi tidak terlalu besar. Aku bisa dengan mudah mematahkannya dengan samar sabar. Tidak perlu takut juga dengan kesengsaraan petir surgawi.
Menggunakan kekuatan angin musim gugur, aku bisa menyapu momentumnya dan menghancurkannya. Jika hanya dua gerakan ini, saya mungkin tidak perlu menggunakan teknik pedang empat musim. Namun, kesengsaraan petir surgawi yang belum muncul adalah sesuatu yang perlu dikhawatirkan. Sejak awal kompetisi, apakah Baiki suka atau tidak, Xiao Chen sudah menjadi salah satu pesaingnya untuk tiga besar, lawan yang tidak bisa dia hindari. Xiao Chen berjalan dari Wind Cloud Platform dengan naga emas sepanjang 19 meter terbang di atasnya. Ketika naga emas meraung, semangatnya terisi kembali. Esensnya yang kelelahan dengan cepat pulih. Tanda pisah. Kompetisi berlanjut. Pada hari ketiga, mereka sudah mencapai babak ke-60. Menggunakan naga emas sebagai panduan, kerumunan sudah bisa membedakan peserta yang lebih kuat dan lebih lemah. Di babak ke-60, orang banyak telah menemukan 8 raksasa kompetisi pemuda 5 bangsa ini, Sima Lingxuan, Bai Qi, Li Tianhua, Wang Quan, Yue Chengxi, Xuan Yuan Santian, Xiao Chen, dan Chu Chaoyun. 4 yang pertama adalah keturunan dari 8 klan bangsawan. 4 yang terakhir berasal dari latar belakang yang berbeda. Monopoli 8 klan bangsawan dari 8 peringkat teratas telah dipatahkan. Ini karena 4 keturunan klan bangsawan lainnya telah menderita 1 atau 2 kekalahan dalam 60 ronde. Namun, 8 orang ini belum kalah, mereka semua mempertahankan rentetan kemenangan yang sempurna. Semua naga emas mereka setidaknya memiliki panjang 23 meter. Bab 589, Bai Qi versus Namong Ziyue. Dalam situasi di mana semua orang berada di bawah batasan yang sama, kalah 1 atau 2 pertandingan sebelum pertandingan penting berarti bahwa 4 keturunan klan bangsawan lainnya telah kehilangan kualifikasi mereka untuk bersaing memperebutkan 8 besar. Karena pengaturan yang disengaja dari penyelenggara, 8 raksasa tidak saling bertemu sebelumnya. Ini membangun antisipasi orang banyak saat mereka menunggu pertempuran raksasa. Saat kompetisi berlangsung, gambaran yang kuat menjadi lebih kuat dan yang lemah menjadi lebih jelas. Naga emas di atas peserta kuat seperti Sima Lingxuan sudah mencapai 29 meter. Naga emasnya hanya berjarak 1 meter dari 30 meter, ketika dia akan mendapatkan semua keberuntungan dari 4 vena naga. Adapun pembudidaya yang lebih lemah seperti Murongcong, mereka memiliki sedikit keberuntungan di tempat pertama. Namun, naga emas mereka tidak hanya gagal untuk keluar dari liontin batu giok mereka, keberuntungan mereka direbut oleh orang lain. Naga emas kecil di liontin batu giok mereka tidak lagi bersinar, tidak berbeda dengan cacing tanah. Kompetisi pemuda 5 negara adalah pertemuan semua jenius di seluruh dunia. Siapa naga sejati dan siapa naga palsu akan terungkap di sini. Tempat ini tidak peduli tentang latar belakang atau dukungan, tidak peduli seberapa bangganya seseorang atau dari mana asalnya. Itu hanya peduli tentang senjata di tangan seseorang. Siapapun yang lebih kuat akan mendapatkan lebih banyak keberuntungan. Yang lemah akan memiliki keberuntungan mereka dijarah oleh orang lain, bahkan keturunan dari 8 klan bangsawan tidak terkecuali. Pertandingan 49, Bai Qi versus Namong Ziyue. Pada saat ini, matahari terbenam. Sepertinya langit akan segera menjadi gelap. Pertandingan hari ini mungkin akan berakhir setelah pertandingan berikut ini. Sejak awal, Namong Ziyue hanya kalah 2 kali. Kekalahan pertama adalah selama babak eliminasi ke Yue Chengxi. Yang kedua adalah selama pertandingan peringkat, keturunan klan mulia lainnya, Li Tianhua. Namun, 2 pertandingan yang kalah Namong Ziyue bukanlah pertempuran sepihak. Selanjutnya, lawan-lawannya adalah pembudidaya yang luar biasa. Meskipun dia telah kehilangan 2 pertandingan, tidak ada yang meremehkan kekuatannya. Bahkan, orang banyak merasa bahwa dia masih memiliki kesempatan untuk masuk 10 besar. Naga emas di atas kepalanya panjangnya 20 meter, hanya sedikit lebih kecil dari 8 teratas saat ini. Siu, Bai Qi melompat keluar dari tribun penonton dan mendarat di Wind Cloud Platform. Naga emas yang berputar di atasnya turun bersama dengannya, tetap berada di atas kepalanya. Naga emas Bai Qi setidaknya memiliki panjang 23 meter. Ia memamerkan taring dan cakarnya sambil menatap tajam ke arah naga emas Namong Ziyue. Di bawah tekanan aura naga yang lebih besar, naga emas Namong Ziyue tampak menyusut ketakutan, tidak berani bertindak sembarangan. Melihat adegan ini, Bai Qi tersenyum lembut dan berkata dengan nada yang menyenangkan, "Namong Ziyue, kamu bukan tandinganku. Yang terbaik adalah Anda mengakui kekalahan sekarang dan mempertahankan kekuatan Anda untuk menghadapi pertandingan berikutnya." Namong Ziyue sedikit mengernyit dan menjawab, "Kami akan tahu apakah aku benar-benar bukan tandinganmu setelah kita bertarung. Li Tianhua bisa mengalahkanku hanya karena statusnya melawanku. Mungkinkah Anda menganggap saya seseorang yang dapat Anda kalahkan dengan mudah?" Petik 2. Bai Qi tidak menunjukkan kegembiraan atau kemarahan di wajahnya. Dia berkata dengan tenang, "Kalau begitu, bergeraklah. Adapun Li Tianhua, saya belum pernah melihatnya sebagai lawan." Guyuran. Tiba-tiba, suara air mengalir terdengar.
Keadaan pegunungan dan air meledak. Sebuah sungai mengalir di tengah pegunungan. Namong Ziyue berdiri di atas air yang mengalir, bergerak saat air mengalir tanpa menggerakkan kakinya. Namun, kelompok gunung di belakangnya tampak bergerak juga. Sosoknya yang indah memancarkan pesona yang lembut. Dia mengekspresikan gunung dan air di hatinya saat dia dengan cepat bergerak menuju Baiki dengan cara yang aneh itu. Pada awal kompetisi pemuda 5 negara, Namong Ziyue belum bisa melakukan teknik ini secara alami. Dia hanya bisa membiarkannya meletus pada saat-saat genting. Namun, setelah beberapa pertarungan besar, dia berhasil membiasakan diri dengan teknik ini. Jika dia bertemu Yue Chengxi lagi, hasil pertandingan akan sulit diprediksi. Ini juga alasan mengapa dia berani menantang Baiki. Bang, ketika Namong Ziyue yang tenang tiba di hadapan Baiki, dia tiba-tiba meninju, melepaskan momentum gunung dan air yang telah menyeduh di dalam hatinya secara eksplosif. Angin sepoi-sepoi menendang turbulensi, mengguncang ruang. Kekuatan pukulan biasa ini secara tak terduga memiliki setengah kekuatan kartu truf Namong Ziyue. Baiki tampak agak tercengang. Dia tidak menyangka Namong Ziyue meningkat begitu banyak dalam waktu sesingkat itu. Jika dia terus menyembunyikan kekuatannya, dia harus berusaha keras untuk mengalahkan lawannya. Ini baik saja, aku sudah sejauh ini. Saatnya menggunakan teknik pedang 4 musim. Sekarang, Namong Ziyue pantas saya gunakan itu. Setelah Baiki mengambil keputusan, dia perlahan meletakkan tangan kanannya di pedangnya dan menghadapi pukulan yang bisa mengguncang ruang ini. Kemudian, dia mulai mengedarkan energinya dalam metode jurus pertama teknik pedang 4 musim. Guyuran, sesuatu yang aneh terjadi. Suara percikan sungai datang dari belakang Baiki juga saat dia menghunus pedangnya. Kekuatan siklus musim dicurahkan. Tiba-tiba, jarak antara Namong Ziyue dan Baiki memanjang tak terhingga. Terlepas dari seberapa cepat Namong Ziyue, dia tidak bisa mengejar Baiki. Pukulan yang bisa menjatuhkan gunung selalu berjarak 1 meter darinya. Angin tinju menyebabkan pakaian dan rambutnya mengepak tanpa henti. Siu, ketika pedang benar-benar ditarik, kekuatan siklus musim meledak. Baiki langsung pindah jauh dari Namong Ziyue. Bukan Baiki yang mundur tetapi kekuatan siklus musim. Jarak yang tiba-tiba menyebabkan momentum pegunungan dan perairan yang telah lama diseduh Namong Ziyue runtuh. Dengan demikian, pukulan ini pecah dengan sendirinya tanpa perlu usaha ekstra. Mata air tahan lama, tumbuh hangat lalu dingin. Sebuah sungai turun dari langit, airnya terlihat sangat jernih. Baiki mengangkat pedangnya dan meretas Namong Ziyue. Menggunakan keadaan mata air yang tersembunyi di siklus musim, pedang Ki yang seperti sungai dengan cepat bergegas ke arahnya, terus bergantian antara dingin dan hangat. Namong Ziyue, yang berada di dalam pegunungan dan perairan, merasakan pedang Ki yang kuat dengan kekuatan siklus musim. Saat menyapu, tekanan yang diberikannya meningkat. Pedang Ki itu tampak lembut di satu saat, lalu menusuk tulang di saat berikutnya. Ini membuat seseorang ragu dan merenung, tidak tahu bagaimana menghentikan langkah ini. Tidak peduli trik apa yang ada di balik ini, pada akhirnya, itu hanyalah seutas pedang Ki. Gunung dan sungai abadi, hancurkan untukku. Karena Namong Ziyue tidak dapat mengetahui apakah keadaan di balik teknik pedang adalah es atau api, dia segera mewujudkan kekuatan gunung dan air. Satu pukulan mewakili gunung, yang lain mewakili perairan. Gunung dan perairan bekerja sama dan menyerang dengan kekuatan. Bang, ketika pedang Ki mendekat, sepertinya sungai mengalir terbalik saat kekuatan alam mengalir. Ekspresi Namong Ziyue tiba-tiba berubah drastis. Dia ingin menggunakan kekuatan kasar untuk mematahkan teknik ini tetapi terkejut menemukan bahwa kekuatan pedang Ki jauh lebih kuat daripada pegunungan dan sungai abadi, tidak ada cara baginya untuk menentangnya secara langsung. Ketika keadaan di balik pukulannya pecah, Namong Ziyue memuntahkan seteguk darah. Kekuatan pedang Ki memaksa sungai mengalir terbalik dan menghancurkan momentum gunung dan sungai. Gemuruh, ledakan, ledakan, ledakan. Seketika, gelombang kejut melonjak dan gunung-gunung bergetar. Hanya riak kekuatan yang terkandung dalam pedang Ki sudah cukup untuk mengacaukan fenomena misterius pegunungan dan perairan Namong Ziyue. Ini adalah kekuatan teknik pedang 4 musim. Ini sangat kuat. Tanpa diduga, hanya langkah pertama yang hampir dapat sepenuhnya menghancurkan pegunungan dan perairan Namong Ziyue. Petik 2. Jika dia bukan Namong Ziyue, dia tidak akan bisa bertahan selama ini. Jika pembudidaya lain bertemu dengan serangan ini, tidak peduli apa kondisinya, itu akan langsung hancur. Petik 2. Sebelumnya, Baiki berhasil mematahkan momentum Namong Ziyue dengan setengah gerakan. Hanya dengan menarik pedangnya, dia menghancurkan serangan Namong Ziyue. Mengingat ini, Baiki lebih kuat dari Li Tianhua. Dalam kompetisi pemuda 5 negara ini, dia adalah orang dengan kemungkinan terbesar untuk mengalahkan Sima Lingxuan. Keturunan klan mulia lainnya tidak cukup kuat. Melihat bahwa serangan yang menakjubkan ini, teknik pedang 4 musim yang telah lama ditunggu-tunggu oleh orang banyak,
akhirnya dieksekusi, semua orang langsung menjadi bersemangat. Wajah mereka memerah dan emosi melonjak. Apakah kamu masih tidak mau mengakui kekalahan? Baiki sedikit mengernyit. Jelas, dia agak marah. Pedangnya bergetar saat dia mulai menyimpan niat pedangnya. Kemudian, dia berkata, 18 serangan pedang pemecah surga. Serangan pertama, serangan kedua, serangan ketiga, serangan keempat. Baiki berdiri kokoh di tempatnya tanpa bergerak. Kemudian, dia mengeksekusi teknik bela diri kuat lainnya. Saat cahaya pedang menari-nari, cahaya tak terbatas melintas di mana-mana. Karena pedang Qi sangat padat, ia memancarkan cahaya lembut. Niat pedang kesempurnaan kecil puncak, bersama dengan pedang Qi, dicurahkan di pegunungan Namong Ziyue terwujud. Bang, 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 dengan dukungan niat pedang, kekuatan serangan pedang pemecah surga 18 mencapai puncaknya. Setiap kali Baiki menyerang, sebuah gunung akan meledak. Setelah 18 serangan berakhir, semua gunung dan perairan hancur. Keadaan pegunungan dan perairan yang dibanggakan Namong Ziyue dihancurkan sepenuhnya oleh Baiki dengan cara yang sangat kejam, tanpa meninggalkan apapun. Gunung-gunung menghilang dan air menghilang. Hanya cahaya pedang yang tak terbatas dan niat pedang yang tersisa, berdengung tanpa henti, bergema di mana-mana. Seperti yang dikatakan Baiki sebelumnya, begitu gunung dan perairan hancur, negara yang kuat hanyalah fasad sebelum kekuatan absolut. Mengaum, ketika Namong Ziyue dikalahkan, naga emas di atasnya meraung. Naga emas Baiki telah menggigit 1 meter darinya. Itu menjadi redup dan kurang bersemangat. Di sisi lain, naga emas di atas Baiki memamerkan taring dan cakarnya, mengaum tanpa henti. Itu terlihat sangat bersemangat dan memiliki aura yang kuat. Sekarang, panjangnya 27 meter, hampir mengejar 29 meter milik Sima Lingxuan. Xiao Chen berpikir keras saat dia mengingat teknik pedang 4 musim Baiki. Situasinya berbeda dari yang dia harapkan. Awalnya, dia berpikir bahwa teknik pedang 4 musim yang dipelajari Baiki seperti miliknya, yang dapat dipahami sendiri. Sepertinya Xiao Chen salah berpikir. Jalan yang diambil Baiki seperti jalan leluhur klan Bai. Kemungkinan setelah Bai Suihe memahami teknik pedang 4 musim, dia mewariskan pemahaman dan ekspresinya kepada keturunannya. Merasa lebih percaya diri, Xiao Chen bergumam pada dirinya sendiri dengan lembut, tentu saja, akan lebih mudah untuk mengikuti jalan yang ditunjukkan oleh pendahulunya. Namun, teknik pedang 4 musim ini berbeda dari teknik bela diri lainnya. Itu tidak memiliki status tetap, itu sempurna untuk pemahaman diri. Sederhananya, jika Baiki hanya mengambil jalan yang telah diambil Bai Suihe, maka dia akan sangat kehilangan Xiao Chen jika tidak ada yang tidak terduga. Selain Xiao Chen, Liu Suifeng benar-benar terpana. Dia juga seseorang yang mempelajari pedang. Dia bisa merasakan kekuatan mata air yang tahan lama, tumbuh hangat lalu dingin lebih jelas daripada pembudidaya lainnya. Dia menghela nafas dan berkata, teknik pedang yang sangat kuat. Tidak heran orang mengatakan bahwa teknik pedang 4 musim adalah teknik bela diri terkuat di bawah teknik pedang peringkat surga. Itu memang sesuai dengan reputasinya. Petik 2. Para tetua dari paviliun pedang surgawi semuanya mengangguk pada diri mereka sendiri juga. Bahkan jika mereka bertemu dengan teknik pedang ini, mereka tidak akan memiliki kelonggaran dan hanya akan menderita kekalahan telak. Bab 590, Kerajaan. Penatua pertama Jiang Qi bertanya, Xiao Chen, bagaimana latihan terakhirmu dari teknik pedang kesengsaraan petir? Xiao Chen berpikir sejenak sebelum menjawab, saya tidak berani mengatakan bahwa itu sebanding dengan leluhur tetapi saya dapat mengeluarkan 70 atau 80% dari kekuatan itu. Jiang Qi tersenyum dan mengangguk. Kemudian, dia sepertinya merasakan sedikit penyesalan. Teknik pedang kesengsaraan petir diciptakan oleh leluhur pendiri sekte kami. Jika Anda bisa memahami keadaan angin, keadaan awan, dan keadaan guntur, Anda mungkin bisa bertarung setara dengan Baiki ini. Haha, namun, itu juga bagus. Jika Anda bisa masuk ke 10 besar, itu sudah menjadi hasil terbaik dalam sejarah paviliun pedang surgawi. Xiao Chen, tidak perlu terlalu sedih. Xiao Chen mencengkeram lunar shadow sabernya sambil tersenyum lembut, tidak mengucapkan sepatah kata pun. Pertandingan 50, Sima Lingxuan versus Gong Yangyu. Ini sekarang adalah putaran ke-90 detik sejak dimulainya pertandingan peringkat. Pertandingan ini akan menjadi yang terakhir untuk hari itu, pertarungan antara favorit untuk 10 besar, yang membuat penonton agak bersemangat. Gong Yangyu cukup kuat, naga emasnya sekarang panjangnya 20 meter. Dia hanya kalah 3 kali dalam pertandingan peringkat. Bahkan jika dia kalah dalam pertandingan ini, dia masih memiliki peluang bagus untuk masuk ke peringkat ke-9 atau ke-10. Petik 2. Aku ingin tahu, berapa banyak kekuatan Sima Lingxuan yang bisa dia paksa keluar. Sejak awal, Sima Lingxuan telah menang dengan mudah. Memang, hanya rasa percaya dirinya yang luar biasa membuat orang lain merasa seperti mereka tidak bisa bernapas.
Bagaimana mereka bisa percaya diri untuk melawannya? Tidak ada yang meragukan hasil pertandingan ini. Satu-satunya pertanyaan yang diajukan orang banyak adalah, berapa banyak kekuatan Sima Lingxuan yang bisa ditarik oleh Gong Yangyu? Bagaimanapun, tidak peduli apa, Gong Yangyu masih cukup kuat. Hal ini terutama terjadi pada Gong Yangyu's Tossing Heaven and Earth, bahkan bisa menghancurkan ruang. Beberapa raksasa kompetisi bahkan tidak akan berani berbenturan dengannya. Bagaimana Sima Lingxuan menghadapi langkah ini? Pakaian Sima Lingxuan berkibar tertiup angin saat dia berdiri di Wind Cloud Platform. Tidak ada ekspresi yang terlihat di wajahnya yang tampan. Kepercayaan diri yang dia pancarkan tampak sangat alami. Ketika seseorang melihat, ada cahaya yang tidak jelas di sekitar Sima Lingxuan. Itu berkedip sesekali, membuat orang tahu bahwa dia luar biasa dengan satu pandangan. Di bawah tekanan rasa percaya diri yang kuat dari Sima Lingxuan, Gong Yangyu menarik napas dalam-dalam. Dia berhenti memikirkan hal-hal negatif. Kemudian, tanpa berbicara omong kosong, dia memutar tongkat hitamnya dan menyerang Sima Lingxuan. 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah, 7 langkah. Dengan setiap langkah yang diambil Gong Yangyu, bayangan lain akan muncul. Postur masing-masing Afterimage memegang tongkat berbeda setiap saat. Pada langkah ke-7, momentumnya sudah naik ke puncak. Tekanan yang dirasakan Gong Yangyu dari Sima Lingxuan tersapu. Tatapannya berubah tajam saat tongkatnya bergerak seperti ular, bersiul tertiup angin. Ini adalah salah satu jurus terbaik Gong Yangyu. Ketika 7 serangan staf puncak bergabung bersama, kekuatan ofensif absolutnya akan menekan lawannya. Saat itu, Xiao Chen tidak menghadapi langkah ini secara langsung. Karena itu sebenarnya sangat kuat, dia harus mempertaruhkan segalanya untuk melawannya secara langsung, dia tidak menganggapnya sepadan dengan risikonya. Sima Lingxuan memiliki ekspresi tenang. Dia mengambil langkah maju saat dia melihat serangan tongkat yang bisa menghancurkan gunung. 1 langkah, hanya 1 langkah itu, dan situasinya segera berbalik. Angin tak terbatas bertiup dari Sima Lingxuan. Awan di langit bergolak tanpa jeda, seperti badai berkumpul. Keadaan kerajaan yang tak terbatas dicurahkan dari Sima Lingxuan. Itu bergegas ke awan dan meledak. Keadaan kerajaan itu tirani, terhormat, tak tertandingi, luar biasa, dan mengesankan. Tanpa diduga, keadaan yang dipahami Sima Lingxuan adalah keadaan kerajaan. Ada pepatah yang mengatakan, semua tanah di bawah langit adalah milik raja, semua tanah di negara bagian adalah milik para pejabat. Tanpa diduga, Sima Lingxuan sudah memiliki aura seorang raja dan menggunakannya sebagai negara untuk budidaya utamanya. Gong Yangyu telah mengambil 7 langkah untuk mengumpulkan kekuatan langit dan bumi. Namun, itu segera ditekan oleh Sima Lingxuan dengan 1 langkah. Kakak, Sima Lingxuan menggenggam pedangnya dengan tangan kanannya dan menghunusnya. Menggunakan momentum seorang raja, dia mengeluarkan kecemerlangan yang tak tertandingi dan mengesankan. Ketika pedang dan tongkat bentrok, retakan muncul di Wind Cloud Platform di bawah kaki. 2 kekuatan yang kuat bentrok terus-menerus. Gong Yangyu mengatupkan giginya dan bertahan. Tanpa diduga, dia tidak didorong kembali. Weng, 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 pedang itu mulai bergetar dengan cepat. Niat pedang yang agung dicurahkan, meningkatkan kekuatan pedang. Perlawanan Gong Yangyu langsung runtuh. Dia mundur 9 langkah dan memuntahkan seteguk darah. Raja penguasa dunia, Sima Lingxuan berteriak dan maju selangkah lagi. Negara kerajaan yang luas mendesak maju dengan kejam, seperti sungai gunung kuno. Dia mengayunkan pedangnya, sangat mirip dengan raja yang memerintah dunia. Esens yang dikaitkan dengan angin di sekitarnya semuanya melonjak ke pedang, seolah-olah mereka menyembah raja. Dengan dukungan angin kencang yang tak terbatas, serangan pedang ini sangat cepat. Gong Yangyu hanya bisa bereaksi secara naluriah dan menggunakan tongkatnya untuk melindungi dadanya. Bang! Meskipun melakukan semua yang disebutkan, Gong Yangyu tidak punya cukup waktu untuk memfokuskan semua esensnya ke dalam pertahanannya. Serangan pedang mendarat di tongkatnya dan membelahnya menjadi 2. Setelah terkena angin pedang, Gong Yangyu terbang mundur seperti layang-layang dengan tali yang putus. Dia menabrak Wind Cloud Barrier dan terpental keras sebelum jatuh ke lantai. Gong Yangyu berlutut dengan 1 lutut. Sayatan pedang mengerikan di seluruh dadanya terlihat melalui pakaiannya yang compang camping. Niat pedang pada luka belum memudar, muncul untuk mencegah penyembuhan. Dia tahu bahwa dia sudah kalah. Dia baru saja berhasil memblokir 2 gerakan, kesenjangan itu terlalu besar. Dia tersenyum pahit pada dirinya sendiri, bertanya-tanya apakah ada orang yang bisa mengalahkan Sima Lingxuan. Kemampuan saya tidak maksimal, saya, Gong Yangyu, mengaku kalah. Gong Yangyu bangkit dan kebobolan pertandingan, memilih untuk tidak melanjutkan pertarungan. Sima Lingxuan menyarungkan pedangnya. Setelah naga emasnya menggigit naga emas Gong Yangyu, ia tumbuh menjadi 29,5 meter. Itu hanya setengah meter dari mencapai 30 meter. Ini mungkin kekuatan sejati Sima Lingxuan.
Tanpa diduga, dia mampu memahami status raja tingkat yang lebih tinggi dari kondisi angin dan awan. Sima Lingxuan jauh lebih kuat, dibandingkan dengan bagaimana dia berada di kompetisi pemuda 5 negara terakhir. Tingkat pertumbuhannya terlalu mengerikan. Sekarang, kita akhirnya tahu apa yang memberinya kepercayaan diri untuk tidak takut dengan teknik pedang 4 musim. Dengan menggunakan status raja untuk mengeksekusi teknik pedang puncak, dia seharusnya cukup kuat untuk menahan kekuatan siklus musim. Namun, kita hanya akan benar-benar tahu apakah itu cukup setelah mereka bertarung. Keduanya belum menunjukkan kekuatan penuh mereka. Pasti akan ada pertempuran seru dari para raksasa besok. Namun, saya pikir Sima Lingxuan lebih mungkin menjadi pemenang. Apa yang telah kita lihat hanyalah puncak gunung es, sementara Bai Qi telah mengungkapkan setidaknya 60% dari kekuatannya. Pada laga pamungkas hari ini, Sima Lingxuan akhirnya mengungkap kekuatan yang membuatnya menjadi unggulan pertama. Gong Yangyu, yang menduduki peringkat ke-10 dalam kompetisi pemuda 5 negara sebelumnya, dikalahkan olehnya dalam 2 langkah, dia tidak bisa melawan sama sekali. Li Tianhua melihat naga emas di atas kepala Sima Lingxuan. Kemudian, dia menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Berada di generasi yang sama dengannya benar-benar sebuah tragedi. Rasanya seperti semua bintang di langit terfokus padanya. Kami semua telah menjadi karakter pendukung untuk melengkapi dia. Xuan Yuan Zantian mengungkapkan ekspresi serius di wajahnya yang arogan dan pantang menyerah. Setelah beberapa saat, dia tertawa dan berkata, status kerajaan, sungguh kebetulan. 92 putaran telah selesai tetapi 8 raksasa belum bertarung satu sama lain. Itu berarti mereka pasti akan bertemu di 8 ronde besok. Dari awal pertandingan peringkat, 8 raksasa telah mempertahankan kemenangan beruntun. Saat ini, Sima Lingxuan, Li Tianhua, Bai Qi, Wang Quan, Chu Chaoyun, Xuan Yuan Zantian, Yue Chengxi, dan Xiao Chen berada di peringkat teratas. Sejak zaman kuno, telah diakui bahwa meskipun sulit untuk menjadi yang teratas untuk akademisi, hasilnya akan jelas untuk seni bela diri. Bagaimana mungkin ada situasi di mana 8 orang semuanya berbagi peringkat pertama? Dalam pertempuran raksasa besok, kemenangan dan kekalahan antara 8 ini akan diputuskan. Peringkat naga sejati juga akhirnya akan diperbaiki. Siapa yang akan menempati peringkat teratas dan merebut keberuntungan dunia, menjadi karakter utama era ini. Sebelum besok berakhir, tirai akan ditutup pada pendahuluan ini. Era jenius akan benar-benar dimulai pada saat itu. Tanda pisah. Malam yang panjang akhirnya berlalu di tengah ramainya diskusi orang banyak. Para pembudidaya memadati tribun penonton. Suara dari kerumunan itu sangat keras. Sebelum pertandingan dimulai, suasana sudah sangat panas. Semua orang sedang menunggu pertempuran para raksasa. Kerumunan mengantisipasi momen ketika para pahlawan sejati mencapai puncaknya, ingin menyaksikan siapa yang akan menjadi karakter utama di era ini. Pertandingan pertama, Liu Xiaoyun versus Lin Fei. Pertandingan pertama babak ke-93 resmi dimulai. Namun, bukan pertandingan raksasa yang ditunggu-tunggu penonton, mengecewakan semua orang. Namun, 2 orang di Wind Cloud Platform adalah ahli di bidangnya masing-masing. Pertandingan mereka tidak akan membosankan. Liu Xiaoyun tidak berani gegabah di depan ahli pedang jenius Lin Fei. Dia tidak akan membuat kesalahan yang sama seperti yang dia lakukan dengan Chu Chaoyun, dia memulai dengan kekuatan penuhnya. Angin dingin melolong dan platform menjadi tertutup es. Saat niat pedangnya keluar, salju turun. Liu Xiaoyun dengan sempurna mengeksekusi berbagai keterampilan dari sekte pedang salju melayang. Pada saat ini, Lin Fei sudah menjadi jauh lebih dewasa daripada saat dia memulai kompetisi pemuda 5 negara. Tatapan arogansi yang dia miliki di matanya sekarang digantikan dengan keseriusan dan kehati-hatian, dia menjadi sangat sabar. Sial, 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 lampu pedang bersinar di mana-mana, gambar pedang memenuhi tempat itu. Pedang Qi dan pedang Qi bentrok di udara. Kekuatan yang dihadirkan keduanya tampak seimbang. Ketika niat pedang dan niat pedang bentrok, tidak ada yang memberi jalan kepada yang lain. Namun, keadaan es Liu Xiaoyun agak lebih kuat dari keadaan bumi Lin Fei. Dari perspektif yang luas, Liu Xiaoyun tampaknya memiliki keuntungan. Namun, semua ini bersifat sementara. Semua orang tahu bahwa Lin Fei masih memiliki teknik pedang Vena Bumi. Jika Liu Xiaoyun bisa memblokir teknik pedang Vena Bumi yang tak terduga itu, dia akan bisa meraih kemenangan. Jika dia tidak bisa memblokirnya, hasilnya akan sulit ditebak. Siu, sementara pertempuran berlanjut, Lin Fei yang diam akhirnya menemukan saat yang tepat untuk mengeksekusi teknik pedang Vena Bumi yang sulit dihadapi. Seutas pedang dingin Qi menembus es di tanah sebelum dengan cepat terbang menuju dada Liu Xiaoyun. Liu Xiaoyun tersenyum lembut tanpa panik. Dia berkata, saya sudah menunggu sangat lama. Pedang penghilang es. Suhu di sekitarnya turun drastis. Tubuh bagian atas Liu Xiaoyun goyah dan sebelum tatapan heran semua orang,
dia terbelah menjadi dua, mengirimkan dua lampu pedang yang berkedip-kedip. Satu sosok memblokir serangan Lin Fei dan yang lainnya memblokir pedang Qi yang datang dari bawah. Ketika dua sosok bergabung bersama, keadaan es yang dingin berubah menjadi pedang putih salju Qi yang ditembakkan dari pedang Liu Xiaoyun dan memaksa Lin Fei kembali. Teknik pedang Vena Bumi rusak, niat pedang tidak bisa mendapatkan keuntungan, dan kondisi Lin Fei sedikit lebih lemah. Setelah 100 gerakan, Lin Fei hanya bisa tanpa daya mengakui kekalahan. Liu Xiaoyun menyarungkan pedangnya dan berkata dengan lembut, "Kamu pergi dengan mudah." Liu Xiaoyun telah menebus dirinya dengan pertandingan ini. Kekalahannya dari Chu Chaoyun bukan karena kelemahannya atau perbedaan besar dalam kekuatan mereka. Itu hanya karena kecerobohannya.